Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat keimanan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam majelis online yaitu agenda High Indonesia atau High Academy di setiap Senin malamnya, Senin malam Selasa. Oke. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan, kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada malam hari ini ya seperti biasanya kita bakal sharing session kalau ini ya. Dalam agendanya itu sharing session sama pemateri-pemateri yang mungkin teman-teman sini udah pada enggak udah familiar gitu ya, udah pernah tahu gitu. Untuk malam hari ini kita bakal ditemenin oleh Kak Isan Akbar ya. Nanti akan ditemenin oleh Kak Isan. Sebelum Kak Isannya menyampaikan materinya, mungkin saya coba menyapa teman-teman dulu ya. Gimana kabarnya buat teman-teman di sini? Oke. Coba tuliskan kabarnya gimana untuk hari ini teman-teman. Mungkin ada yang kurang baik atau gimana nih hari ini. Boleh tulis di kolom komentar dulu teman-teman. Kalau saya alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Kemudian situasinya juga nggak terlalu rumit sih teman. Hari ini kayaknya situasinya berjalan dengan lancar. Amin. Alhamdulillah luar biasa. Allah Pak. Insya Allah semangat sekali Mbak Rohma kayaknya. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah not bad. Nah, oke, tidak buruk ya. Oke, bad buruk. Bener kayaknya. Nggak buruk ya. Oke, alhamdulillah kayaknya teman-teman sini juga dalam keadaan sehat dan keadaan baik semua ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas damai dalam takdir ya. Ada sub captionnya itu mengurai jalan hidup lewat lewat kacamata Islam. Oke, membahas terkait dengan takdir kemarin nah ya. Pekan kemarin kalau nggak salah kita ada juga membahas tentang sesuatu yang tidak bisa diubah nih. Yang pekan kemarin ikut gimana nih? Ada nggak hal yang malam ini tetap ikut dan pekan kemarin ikut sama Kak Abizar kalau nggak salah. Boleh tulis angka satu, diketik angka satu deh. Yang nggak ikut angka dua. Coba-coba. Ada nggak yang ikut dan nggak ikutnya gimana nih? Yang ikut malam hari ini. Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau teman-teman pekan kemarin ikut sharing session juga Senin malam bersama Kak Abizar pekan kemarin ketik angka satu dan seandainya nggak ikut ketik angka dua yang pekan kemarin. Biar kita juga bisa tahu teman-teman sini ngikutin nggak nih agenda haji. Oke, Mbak Bella. Angka dua berarti nggak ikut ya Mbak Bella. Yang lain gimana nih? Berarti ada Mbak Bella nggak ikut pekan kemarin. Yang lain gimana? Ini ada berapa orang nih? Aku lupa kayaknya ikut deh. Wah, 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 wah. Ini baru seminggu loh Mbak Rohma. Udah nggak ikut aja. Oke, kalau nggak ikut mungkin boleh dicek di rekaman pekan kemarin ya. Oke, nanti itu ada juga rekaman teman-teman. Oke, yang lain gimana? Berarti nggak ada yang ikut nih? Sama. Satu, dua jadinya Mbak kita. Lah, jadi lupa semua pekan kemarin. Oke, nggak ada yang ikut ya? Atau ada nih yang ikut pekan kemarin? Yang di Telegram kah, Kak? Di Telegram, lihat Telegram ya, beda-beda. Kalau lihat Telegram ada juga Kak Abizar juga tuh isinya. Tapi yang pekan kemarin itu yang membahas terkait dengan apa ya kemarin? Tapi terkait dengan sesuatu yang tidak diubah, masih terkait dengan takdir juga. Sebenarnya untuk judul ataupun subtema yang kita akan bahas di bulan Oktober ini itu saling berhubungan teman-teman. Nah, untuk malam hari ini ke kemungkinan untuk malam hari ini tuh kita masih masih bakal ngelanjutin pembahasannya terkait dengan takdir ya. Kemarin kan terkait dengan pembahasan
sebuah hal ataupun sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas dengan damai dalam takdir. Nah, masih gitu ya, masih berhubungan gitu. Oke, kalau nggak ada yang ikut kemarin mungkin ada yang lupa juga ya. Oke, nggak apa-apa. eh saya akan coba tanya sama yang nggak ikut deh. Mbak Bella, ada nggak Mbak Bella? Boleh ngobrol sebentar Mbak Bella? Boleh, Kak? Oke, Mbak Bella nih nggak ikut nih kemarin. Kenapa nih? Boleh tahu alasannya Mbak Bella? Iya, Kak, soalnya ada agenda yang lain. Oke, agenda yang lain. Itu dari apa? Dari komunitas lain. Kemudian malam ini gimana? Nggak tabrakan Oh, lagi ya? bukan gitu, Kak. Soalnya itu tuh eh ngaji, Kak. Ah, Jadi setiap hari Senin, tapi kalau hari ini saya lagi libur, jadinya ikut di hike itu. Soalnya oke. hari di agenda ini kan hari-hari Senin. Nah, di Hmm, saya itu juga hari Senin gitu, Kak. oke, oke, oke. Berarti ngajinya Jadi bukan online berarti ya? Bukan itu deh, bukan agenda komunitas lain gitu. bukan di komunitas sih, tapi kayak online, tapi bukan kayak di apa ya, banyak orang itu bukan gimana Hmm, ya ngomongnya. Yang gitulah, Kak. oke, oke, oke. Saya coba memahami. Oke, oke. Oh, berarti berarti bukan karena tabrakan sama itu ya, agenda lain gitu ya, agenda komunitas lain gitu ya? Bukan, Bukan, oke. bukan. Kemarin udah lihat belum untuk itu rekamannya Mbak Bella? Kita belum sempat. Belum dari awal, Kak. Oke, Belum tapi tahu kan kemarin pakai kemarin ada agendanya? tahu, Tahu, alhamdulillah tahu. tahu Tapi ya. belum nonton aja, belum ngeliat ulang. Oke. Mungkin nanti bisa ditonton lagi biar materinya tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Kita coba sambil hubungin gitu. Oke, untuk malam hari ini kebetulan pada malam hari terima kasih buat Mbak Bella udah mau ngobrol sama saya. Ya, Kak, sama-sama. Oke, pada malam hari ini kita akan ditemani Kak Ihsan tadi ya saya sebutin. Saya coba mengingatkan buat teman-teman di sini yang udah gabung, boleh diingatkan kembali buat teman-teman yang pengen gabung nih pada malam hari ini. Untuk linknya itu udah dikirim di grup ya teman-teman. Boleh untuk di-share ke teman-teman yang nggak gabung di grup juga boleh. Oke, kemudian saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin keadaannya memungkinkan untuk open kamera, dipersilakan ya teman-teman. Kemudian tapi tetap dengan menutup aurat, tetap dijaga auratnya ataupun dikondisikan gitu. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin pengen mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh pemateri kita, itu boleh dipersiapkan untuk catatannya teman-teman. Juga saya juga mengingatkan kalau tandanya teman-teman pengen sambil minum ataupun nyemil juga boleh, tapi tetap memperhatikan apa yang nanti disampaikan oleh pemateri kita. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita sama-sama meluruskannya teman-teman, karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan untuk mengikuti Zoom kita pada malam hari ini, itu tergantung pada niat kita. Kita niatkan kajian kita pada malam hari ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, oke. Sebelum itu saya coba untuk menyapa pemateri kita ya. Kayaknya udah ada dari tadi. Assalamualaikum Kak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. gimana kabarnya Kak Isan? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Oke, Mas masya Allah. Praka juga gimana kabarnya? Al- Alhamdulillah. Karena oke, Siap-siap. Gim- gimana aman untuk sinyal atau ada kendala lain? Nggak ada ya. Insya Allah aman. Suara Ah, jelas ya? kalau soal alhamdulillah jelas. Oke, siap. Oke. Untuk malam hari ini udah siap Kak untuk nyampein materinya? Ya, bismillah insya Allah ya. Bukan bermaksud apa-apa ya, menggantikan Kak Abizar aja. Oke, oke. Oke. Nggak apa-apa. Oke, saya izin untuk buka dulu ya Kak. Ya, Oke. Oke teman-teman, karena Kak Isanya udah siap, teman-teman juga boleh mempersiapkan diri. Kita buka untuk majelis kita pada malam hari ini, sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Isan kami persilakan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dimana sementara, alhamdulillah kita per kali ini bisa dipertemukan lagi di acaranya Mas Bayu gitu ya. Tapi alhamdulillah qadarullah ya Mas Bayu mengamankan kepada saya untuk
bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Dan alhamdulillah di hari Senin malam ini teman-teman semua, tentu Senin ini adalah sesuatu yang sebenarnya adalah bukan sesuatu yang menyeramkan teman-teman. Karena kan biasanya identik tuh hari Senin itu kan hari yang menyeramkan ya. Hari pertama kerja, hari pertama sekolah, pokoknya yang nggak enak lah. Tapi justru di hari Senin itu adalah hari yang dimana cahaya itu turun ke bumi. Jadi siapa? Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin, teman-teman semua. Nah, jadi makanya Senin itu adalah sudut pandang siapa dulu, teman-teman semua. Nah, maka insya Allah ya justru kita kemudian setiap hari Senin ini ya kalau misalnya kita mengingat kelahiran Nabi kan berarti kan semangat nur cahaya beliau tuh masih ada sampai sekarang. Nah, udah dan maka salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya para sahabatnya dan semoga kita senantiasa yang berkumpul bersama-sama di Haik Academy ya atau Haik Indonesia gitu ya. Di mana Haik Indonesia ini luar biasa udah lama sebenarnya teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah bisa menemani teman-teman semua. Dan kalau teman-teman semua kira-kira nih dengan adanya Haik Indonesia ini teman-teman semua ini bisa nggak mengubah dari teman-teman sebelumnya. Nah, itu bisa ditulis di kolom komentar gimana mungkin cerita singkatnya atau tahu ini dari mana, apa enggak ya gitu ya. Kita di sharing session aja. Nah teman-teman semua, ketika teman-teman semua saya pernah kepikiran teman-teman semua ya, betapa pentingnya orang-orang baik di dunia. Adanya orang-orang baik itu kemudian dia bisa memberikan tentunya adalah sebuah manfaat. Nah, saya pernah gitu kan ya, ketika saya nyekrol gitu teman-teman semua. Pada saat itu saya tuh keadaannya lagi futur gitu kan ya. Saya tuh lagi pokoknya iman tuh lagi ngedown banget gitu ya. Tapi tiba-tiba ada aja di scroll gitu ya. Jadi kita nge-scroll, pas itu saya nge-scroll IG jam berapa ya, malam lah. Nah, tiba-tiba itu ada kemudian nasihat Ustadz Adi Hidayat gitu. Yang kemudian langsung tiba-tiba saya juga nggak ngerti. Dan itu masalahnya itu relate banget sama apa yang saya rasakan pada saat itu. Dan saya berterima kasih banget kepada mungkin ya tentu Allah ya, tapi tentu algoritmanya juga gitu ya. Algoritma yang kemudian bisa menghantarkan gitu kan ya. Nasihat yang itu sangat luar biasa. Nah, maka ketika ada seseorang yang kemudian datang kepada hidup kita, teman-teman semua, maka itu adalah sebuah tanda bahwa tentu Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Kalau misalnya kita di dalam sudut pandang kemudian kita memahami bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah, maka itu jalannya bisa dari mana aja gitu kan ya. Nah, dan teman-teman semua, itulah makanya yang pertama adalah satu ya, pentingnya orang-orang baik gitu kan ya. Dan makanya kemudian orang-orang baik itu kemudian datang memberikan pelajaran hidup. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang kemudian itu saya melihat berita-berita buruk. Nah, baru-baru ini, mohon maaf ya, ada kasus ya ada apa ya, dia ini lagi-lagi ini menyangkut tentang bagaimana ada ustadz di pondok yang kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya, gitu kan ya. Nah, senampak jelas bahwa di situ juga memberikan pelajaran kepada kita. Ya, kalau tadi saya bertemu dengan Ustadz Hidayat lewat via nggak sengaja nge-scroll gitu teman-teman, itu kita mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian yang kedua tadi kita juga nge-scroll gitu kan ya. Saya juga nge-scroll baru tadi sore gitu kan ya. Saya nge-scroll gitu ya teman-teman, nggak sengaja nemu itu gitu kan ya. Ini apa gitu kan ya. Dan ternyata kasusnya tadi saya juga ngobrol sama temen gitu kan ya. Dan sama istri di rumah gitu ya. Dan ternyata ini adalah kasus yang luar biasa gitu. Nah, itu kedua apa? Keburukan orang lain itu ternyata bisa memberikan pelajaran buat kita. Nah, dan semuanya teman-teman semua, kalau kita lihat ya, kejadian-kejadian tadi itu adalah bagaimana kemudian itu bukan kita yang melakukan, tetapi bisa memberikan pelajaran hidup kepada kita. Tanpa kita perlu melakukan, gitu kan ya, ataupun biarkan orang lain yang melakukan. Nah, kemudian bagaimana coba teman-teman semua? Nikmat seperti itu teman-teman semua. Kita bisa mendapatkan pelajaran tanpa perlu kita merasakannya. Ya, maka itulah pentingnya orang-orang baik atau pentingnya sebuah informasi yang kemudian kita ketahui, gitu ya teman-teman semua. Nah, tadi kemudian itu adalah menyangkut apa? Hal yang kita tidak kuasai, ya. Yang kemudian tidak kita kuasai itu maksudnya apa? Kita tidak apa namanya teman-teman? Kita tidak melakukannya, gitu kan ya. Kita juga tidak meminta ada orang yang seperti itu, gitu kan ya. Tetapi tiba-tiba orang itu datang kepada kita, memberikan pelajaran hidup. Nah, kemudian ini makanya ada teman-teman semua, ini yang kita bahas adalah bagaimana kemudian kita menyikapi sebuah takdir, gitu ya, berdamai dengan takdir. Nah, maka teman-teman semua, kalau tadi kita melihat
ya ada orang yang buruk, ya ada orang yang bukan orang yang buruk ya, bukan fisiknya. Ya, kemudian tadi ada juga ustadz-ustadz yang memberikan kita kebaikan. Nah, maka itu semuanya adalah takdir Allah yang kemudian didatangkan kepada kita. Itu sudah termaktub ya dalam Lauhul Mahfuz bahwa kita akan suatu saat melihat kondisi seperti itu. Nah, kemudian itu menjadi pelajaran atau tidak bagi kita. Nah, gitu. Nah, sehingga ketika kita melihat sebuah berita, maka ada respon. Ya, respon kepada kita nih, kita harus berbuat apa? Nah, maka ketika kita teman-teman semua kita pernah berkata gitu kan ya, kamu datang gitu kan ya kepadaku gitu ya, sebagai penyelamat hidupku kan gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, kata-kata seperti itu adalah merupakan kemudian kita harus perlu jeli bahwa itu adalah bukan dia yang datang, tetapi kemudian Allah mendatangkan kepada kita. Kita mendapat teman yang baik gitu kan ya, mungkin bisa jadi teman-teman mungkin ya, kita kedatangan sosok yang baik gitu ya, itu kemudian kita kemudian berkata, kamu apa namanya datang kepadaku gitu kan ya, kamu telah menyelamatkan hidupku gitu kan, kalau kamu nggak ada kayak gimana kan gitu ya. Nah, kita kemudian sebagai muslim, kita dituntut bukan hanya seperti itu berkata kayak gitu, tetapi kemudian kita harus di level up bahwa ya Allah terima kasih engkau telah mendatangkan orang itu kepadaku. Nah, ini akhirnya kita kemudian takdir yang kemudian baik kepada kita. Lalu bagaimana jika teman-teman semua justru yang datang kepada kita itu adalah orang yang buruk atau situasi yang buruk, gitu ya, atau mungkin momen-momen yang kita tidak diinginkan, maka perlu kita ketahui bahwa setiap apa yang datang kepada kita adalah takdir Allah SWT. Nah, maka takdir ini, gitu kan ya, yang perlu dimasalahkan adalah bukan takdirnya itu seperti apa, baik atau buruknya. Ya tentu itu mungkin dalam hati kita merasa berat. Ketika takdirnya itu baik, itu kita merasa ringan. Tetapi yang perlu kita ini semua takdir Allah. Nah, ya paham ya teman-teman saya, bahwa semuanya itu tadi yang kita datang ada hal-hal baik, ya. Ya tadi baik itu bersifat individu, orangnya sendiri, misalnya orang berwujud orang, atau justru mungkin sebuah bencana, yang lebih beratnya lagi mungkin ada sosok yang meninggal, gitu kan ya. Ataupun mungkin momen-momen yang itu sangat-sangat kita tidak inginkan. Misalnya contohnya hari Senin gitu ya, yang kita mungkin ada sebagian orang yang nggak suka sama hari Senin. Nah, itu semakin seperti itu. Nah, maka itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita menyalahi takdir dan bagaimana jika mensyukuri takdir? Nah, maka di sini kita bahas bahwa takdir itu teman-teman semua, maka di sini kita membahas tentang qada dan qadar, maka ada wilayah yang kita bisa kuasai dan ada yang tidak bisa kita kuasai. Teman-teman semua. Nah, wilayah yang bisa kita kuasai itu seperti apa? Dan apa yang kemudian yang tidak sesuai yang tidak dalam kesanggupan kita seperti apa? Jadi dua ya. Ada area yang kita kuasai, ada area yang kita tidak kuasai. Ini adalah takdir. Nah, takdir sekali lagi adalah ada yang manusia itu bisa. Ya. Nah, ini sebenarnya ada yang qada ya gitu ya. Ada yang kemudian itu ada yang jadi sesuatu sih namanya kondisi itu ada yang kita bisa lakukan, ada yang itu di luar jangkauan kita. Paham ya? Teman-teman semua. Nah, contoh gini teman-teman semua. Ya. Saya lahir di Surabaya, teman-teman. Ya. Saya lahir Surabaya, laki-laki gitu kan ya. Kemudian saya anak ketiga gitu ya. Ibu saya namanya ini, bapak saya namanya ini, bapak saya orang sini, ibu saya orang sini, kan gitu ya. Dan itu adalah ini adalah salah satu contoh yang kita tidak bisa kuasai. Kita yang pertama, saya nggak bisa menuntut kepada Allah, ya Allah kenapa saya itu nggak perempuan aja gitu ya. Atau ya Allah kenapa saya itu lahirnya kenapa nggak di mana itu saya di Manhattan di Korea atau di mana gitu kan ya. Atau saya mending lahir di Paris gitu kan. Atau saya mending lahir di Mekah aja lah biar gampang umrohnya hajinya. Kan enggak. Tapi justru Allah kemudian menaruh saya di Surabaya pada saat itu. Nah, nggak tahu kenapa juga gitu kan ya. Ya mungkin Allah alam ya pokoknya gitu. Saya nggak tahu ceritanya gitu. Ya karena saya juga lupa dulu kayak gimana pas lahiran gitu. Nah, itu ya teman-teman semua. Itu adalah kondisi kita nggak tahu gitu kan ya. Nggak bisa dirubah, rambut saya hitam gitu kan ya. Habis itu saya juga mungkin matanya ada kekurangan, minus gitu kan ya teman-teman semua gitu ya. Nah, itu maka itu ada sesuatu yang datang atau kita sendiri yang itu tidak bisa menguasai. Paham ya? Nah, atau yang kedua, nah yang contoh teman-teman semua, kita mati. Ya kan? Nah, mati itu kan nggak di-spill ya.
kapan expirednya gitu manusia gitu. Coba kalau manusia itu kan enak ya, kalau misalnya ada tanda expirednya di punggungnya gitu kan ya, mati tanggal segini, expired date-nya itu misalnya 3 Juli 2040 misalnya kan gitu ya, dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kan kalau ada expired date-nya kan gampang ya, waktu basinya tuh kapan. Nah, tapi manusia tuh nggak ada. Coba teman-teman semua, ya kalau kita lihat tubuh kita tuh nggak ada barcode-nya gitu kan ya, nggak ada kode produksinya gitu, nggak ada gitu kan. Nah, itu ya teman-teman semua. Nah, akhirnya kita di situ kemudian takdir kita tuh kemudian kita tidak bisa menentukan kapan kita mati. Nah, kalau teman-teman lihat Quran itu ada kan gitu ya, bahwa manusia itu bahkan jangankan meminta diundur, meminta majuin aja nggak bisa gitu ya. Ya Allah saya pengen ya nauzubillah ya, kita umurnya pendek atau panjang ya teman-teman saya. Misalnya, ya Allah saya pengen mati besok lah gitu, atau sekarang atau gimana ya, nauzubillah ya. Nah gitu ya. Semoga bukan jadi doa. Nah misalnya gitu ya teman-teman semua. Atau misalnya kita pengen cepat-cepat gitu kan ya, karena mungkin merasa hidupnya susah, pengen mati kan gitu ya. Enggak gitu kan ya. Nah tapi teman-teman semua, yang kemudian adalah kemudian kita tidak tahu mati itu kapan. Nah itu ya teman-teman semua. Nah kemudian yang kedua itu adalah sesuatu yang kita bisa kemudian ya lingkup pada kita kemudian bisa apa namanya mengusahakannya. Nah, contohnya adalah ketika itu kita ini udah lahir nih di bumi, expired date-nya kita nggak tahu. Nah, tetapi kita punya potensi-potensi dalam hidup. Contoh teman-teman semua adalah yang paling mudah dan paling bisa kita sadari adalah bagaimana kita bisa menggerakkan tubuh kita sesuka hati. Meskipun Allah memberikan ketetapan mati kita kapan, hidup itu kapan, tetapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita hidup, kita bisa mengendalikan diri kita sesuka hati. Kita bisa jadi ini, bisa jadi anu, ya kan? Bisa ke sini, bisa ke situ, ya kan? Bisa sama ini, bisa sama itu. Nah, itu semuanya itu bisa kita lakukan. Ya kan teman-teman semua? Contoh misalnya nih, hadir di hike ini kan ya, kita bertemu di malam ini. Nah, kira-kira teman-teman, hari ini kita dipaksa atau gimana teman-teman? Kita bisa bertemu sekarang ini. Ya kan? Kita apakah di sini ada yang tiba-tiba nggak sengaja ke sini gitu kan ya? Dan ya kan sengaja lah ya gitu ya. Nggak tiba-tiba di sini pokoknya nggak bisa gerak gitu kan ya. Pokoknya tiba-tiba ada Zoom gitu di depan nah gitu ya, enggak gitu ya. Tapi teman-teman semua di sini kemudian bersengaja. Teman-teman sengaja hadir di sini. Nah, teman-teman semua kemudian bisa duduk anteng gitu kan ya, nggak kemana-mana. Ada yang mungkin sedang ada tugas dan sebagainya, tapi kemudian menyempatkan hadir di sini gitu kan ya. Itu kemudian itu akhirnya adalah sesuatu yang kemudian teman-teman semua bisa, ya kan, teman-teman semua sanggup, bahkan teman-teman semua bisa nih sekarang live gitu kan ya, atau tetap nonton di sini gitu kan ya, teman-teman juga bisa gitu ya. Nah itu adalah teman-teman dan kita semua itu adalah lingkup bagaimana kita semua adalah memiliki kemampuan pada saat itu. Nah oke teman-teman semua, dari kita tadi ngebahas tentang dua tadi teman-teman semua, nah maka perlu kita perhatikan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu kan ya. Nah, ketika kita semua percaya nih sama takdir Allah, gitu kan ya, percaya bahwa kita memiliki kondisi yang kemudian kita adalah sesuatu yang kemudian kita tidak sanggup, ada yang kemudian kita sanggup. Nah kita bukan masalah kita sanggup atau tidak sanggupnya, tetapi bagaimana kita memaknai keduanya, bagaimana kita memanfaatkan keduanya. Contoh teman-teman semua. Nah, kita dalam berbuat sesuatu, ya tadi ya, kita kemudian membahas dulu yang tadi yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana kita memiliki kondisi yang kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengubahnya. Itu apa? Tadi ya, takdir yang kemudian Allah SWT tetapkan yang bahwa kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Kamu mati sekarang, ya kan? Kamu hidup sekarang, kan gitu ya. Nah, itu adalah semuanya, teman-teman semua, baik buruknya, itu adalah yang pertama, adalah kita tidak dihisap atas itu. Kita terlahir di Indonesia, terlahir di Nganjuk, terlahir di Bogor, terlahir di Sumedang, gitu kan ya. Kita tidak tahu mana yang baik dan buruk. Orang yang lahir di Indonesia bukan berarti buruk ketika dia tidak lahir di Arab, gitu kan ya. Orang Arab pun itu tidak buruk ketika dia dibandingkan dengan orang yang lahir di Amerika misalnya atau di Eropa, gitu kan ya. Bahkan hatta di tanah-tanah suci seperti ya tadi Mekah, Madinah atau di Palestina sekalipun, gitu kan ya. Bukan berarti orang Indonesia tuh ya apa ya, bukan spesial lah gitu ya karena lahir di Indonesia tanah biasa, beda dengan orang-orang di Palestina misalnya, enggak. Tetapi itu semuanya adalah takdir Allah dan Allah enggak akan nanya.
kenapa kamu lahir di sini, kenapa kamu lahir di situ, gitu kan ya. Kita nggak bisa milih. Kenapa kita nggak akan ada jawaban sama sekali, gitu kan ya. Kemudian mati, gitu kan ya. Nah, mati itu bukan tentang mati itu baik atau buruk, kan gitu ya. Kalau dibilang buruk, berarti orang-orang yang syahid itu matinya buruk, enggak, kan gitu ya. Atau misalnya mati itu justru adalah baik, enggak juga, kan gitu ya. Kalau misalnya dia mati dalam keadaan maksiat. Nah, maka mati itu ada teman-teman semua bukan sesuatu yang baik dan juga bukan sesuatu yang buruk, tapi adalah fitrah manusia bahwa manusia itu pasti mati. Paham saya ini teman-teman semua? Nah, insya Allah semoga paham ya. Nah, tadi yang pertama, maka itu menyikapi kita terhadap takdir yang itu tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nah, yang kedua adalah bagaimana ini yang paling berat. Itu adalah ketika kita memiliki suatu kondisi yang kita bisa melakukannya. Karena dari situlah baru dihitung hisabnya. Hisabnya. Teman-teman semua nggak ditanya kenapa manusia itu bisa lapar. Karena dalam hakikatnya manusia itu pasti lapar. Tetapi kemudian makan apa untuk memenuhi rasa lapar tersebut. Nah, ini yang kemudian kita harus berdamai dengan diri kita untuk menghadapi takdir ini. Misalnya, menghadapi kondisi ini. Bahwa kita memiliki pilihan dalam hidup. Gitu, teman-teman. Nah, akhirnya dari sinilah teman-teman semua perlunya kita kemudian memiliki bekal tentang kehidupan. Nah, teman-teman semua, saya ingin bertanya, ya, siklus kehidupan itu apa aja sih? Ya kan ya. Kita hidup tuh ngapain aja sih sebenarnya? Coba ya kita lihat ya. Kita lahir nih teman-teman semua. Ya kan? Siklus manusia itu apa aja? Ya. Lahir itu misalnya lahir. Kita lahir. Jadi anak kecil, kemudian balita gitu kan ya. Dari balita kemudian jadi anak-anak gitu kan ya. Sama aja ya, cuman anaknya lebih gede lah. Kemudian kita balik jadi remaja, habis remaja itu sekolah gitu kan ya. Sekolah dulu ya, habis balik ya. Ya apa itulah. Semua sekolah dengan ya SD, SMP, SMA, kemudian ya kuliah atau misalnya teman-teman semua lanjut di mana atau mungkin ada yang menikah. Nah, bisa habis kuliah, habis misalnya nikah, habis itu punya anak gitu kan ya. Habis punya anak itu kemudian jadi bapak, jadi ibu. Nah, habis ibu jadi ibu jadi bapak. Ibu jadi bapak. Ibu bapak jadi kakek nenek kan gitu ya. Jadi kakek nenek tua punya cucu, nah gitu kan ya. Habis itu cucunya punya anak lagi gitu kan ya. Kakek jadi buyut gitu kan ya. Dan buyut kemudian sangat mungkin hidup terakhirnya adalah mati. Nah, kira-kira teman-teman semua, kalau kayak gitu, apa bedanya hidup kita dengan hewan? Ya kan? Kalau misalnya kita lihat kucing ya, ya. Saya di rumah saya itu banyak kucing. Kucing itu ada berapa ya? Nah, itu di pondok juga saya ada kucing teman-teman yang merawat. Ya. Itu kalau misalnya kita lihat ya, siklus kucing ya sama manusia itu sama loh. Kalau misalnya kita tadi melihat dari siklus kehidupannya, ya kan? Ya si ibu nih, ya kan kawin sama bapaknya. Nah, kemudian lahir anak-anak kucing, gitu kan ya. Anak kucing ini kemudian dia tumbuh kecil, makannya whiskesnya yang basah-basah, gitu kan ya. Nah, habis itu baru kemudian giginya udah mulai tumbuh, gitu kan ya. Habis itu baru makan yang keras-keras bisa, gitu kan ya. Makan ikan, makan apalagi lah, gitu kan ya. Yang makan yang berat-berat, gitu. Kemudian dia punya hasrat nafsu untuk kemudian menikah. Bukan, tapi kucingnya nggak nikah ya, kawin lah, gitu kan ya. Nah, kemudian si kucing ini kemudian punya anak dan itu siklusnya sama terus. Kemudian si kucing ini kemudian berantem besok mati kan gitu ya. Dan sama aja. Kemudian lalu apa yang kemudian yang pantas bagi kita manusia itu yang kemudian Allah muliakan gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu hidup kita tuh seperti apa sebenarnya gitu ya. Apakah kita tujuannya sama dengan kucing dan hewan-hewan lain gitu. Akhirnya disinilah kemudian kita perlu memikirkan bahwa kita memiliki tujuan bahwa yang namanya kita harus mengenal adalah istilah Uqdatul Kubro. Pernah dengar Uqdatul Kubro? Nah, Uqdatul Kubro ini diambil dari bahasa Arab, teman-teman. Nah, Uqdatul Kubro ini adalah uqdah, akidah ya, ikatan. Kubro itu yang besar, jadi simpul besar kehidupan. Sehingga simpul besar kehidupan ini menjawab solusi teman-teman semua ketika kita kemudian menghadapi takdir, kita kemudian menghadapi situasi-situasi buruk, baik itu sesuatu yang sangat mencekam atau justru adalah kita melewati masa-masa yang baik. Ya. Lalu kita menangkapnya seperti apa? Apakah kita akan mengalir hidup seperti kucing dan atau sebagainya? Tentu tidak. Maka di sini kita ada yang perlu kita simpul ini, kemudian simpul besarnya perlu kita ketahui. Ya. Nah, simpul ini adalah memiliki 3 pertanyaan. Apa aja itu teman-teman semua? Nah, 3 pertanyaan adalah yang pertama adalah dari mana kita?
Yang kedua adalah ngapain kita di dunia. Yang ketiga adalah mau kemana. Nah, nah dari tiga ini teman semua. Tadi apa pertama? Dari mana kita? Oke, kita teman-teman semua sekarang bayangin kita sebelumnya dari mana sih, gitu kan ya. Kita pikirkan kita ini dari mana sih sebelumnya? Kita dari nggak ada ini, kita dari mana sih? Gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah kemudian kita tahu kita dari mana. Kemudian kita sekarang ngapain? Nah, kita sekarang mau ngapain di dunia? Nah, yang ketiga setelah dunia ini kira-kira apa ya? Gitu ya. Pernah nggak kita mikirin hidup ini kayak cerita gitu ya teman-teman, dan kita tuh kayak jadi aktornya gitu loh. Ya, kita jadi kayak bukan jadi NPC kita tuh. Jadi kita kayak ngerasa kayaknya dunia ini gue nih aktornya. Kita pernah nggak pas kecil gitu ya? Pokoknya semuanya itu cuma NPC gitu kan ya. Gue aktornya kan gitu. Pernah nggak ngerasain? Jadi kita ngerasa kayak hidup ini kita aktornya gitu kan ya. Kita adalah player pertamanya kita ini adalah di drama-drama gitu kan ya. Dan kita tuh bakal sukses gitu kan ya. Kita bakal masuk surga gitu kan ya. Nah, kira-kira teman-teman semua. Nah, kemudian setelah setelah kita mati ini kita ngapain? Maksudnya kita kemana? Gitu. Nah, ya perlulah kita jawab. Perlu kita cari dengan akal kita. Nah, maka teman semua. Nah, dalam Islam, gitu kan ya, akhirnya kita kemudian mendapatkan jawaban hari ini. Teman-teman saya di Islam kan? Ada yang Kristen di sini? Ya. Alhamdulillah Islam semua ya, semoga ya. Nah, ada Islam semua aman ya. Nah, oke. Nah, teman-teman semua, yang di sini saya kebalik ya. Nah, ada benar ya. Nah, saya kan tadi ya, ketika kita sudah kemudian Islam itu menjawab, ya. Jadi Islam itu bukan hanya memerintah kita menjalankan syariat, tetapi kemudian dia menjawab kesegelisahan kita dalam hidup. Yang pertama adalah kita misalnya, bukan misalnya ya, tapi memang benar kita bahwa lahir, ya kan, bukan lahir ya, sebelum lahir ya, kita dititipkan ruh oleh ya Allah, Allah SWT, kemudian memberikan ruh kepada rahim ibu kita, gitu ya. Nah, Allah tuh kemudian kan kita ini udah yakin nih bahwa Allah itu adalah awal, gitu kan ya. Nah, kemudian memberikan sebuah ya hasil kemampuan dari Tuhan adalah menciptakan. Menciptakan siapa? Kita semua. Berarti ini kita tuh sesuatu yang luar biasa nggak sih? Ya kita tuh diciptain langsung lah gitu. Maksudnya wajah kita tuh dibentuk sama Tuhan kita loh. Nyadar gak sih? Gitu ya. Yang bentuk wajah itu bukan siapa-siapa tapi Tuhan. Nyadar gak? Jadi kalau kita jeli-jeli, ya juga ya. Jadi yang ngedesain itu langsung Allah gitu ya. Bukan Steve Jobs yang ngedesain Apple gitu kan ya. Ya, jadi kita tuh langsung di create sama Tuhan yang nyiptain bumi lah gitu ya. Keren gak sih? Gitu ya. Nah, yang langsung jadi Tuhan yang nyiptain bumi, Tuhan yang nyiptain bulan, dan itu sama, Tuhannya itu sama loh, gitu ya. Jadi kita tuh gak ada bedanya sama makhluk yang lain, gitu. Atau benda-benda yang besar di sana. Ya. Nah, akhirnya kemudian kita ciptaan Allah nih. Nah, kemudian teman-teman semua, ketika kita memiliki Tuhan nih, alhamdulillah kita percaya sama Tuhan. Nah, kemudian Tuhan ini menciptakan saya ini untuk apa sih? Gitu kan ya. Nah, dan kemudian kita akan kemana setelahnya? Gitu. Nah, maka Islam itu menjawab, ya kan? Bagaimana kemudian kita ngapain di dunia? Nah, gitu ya. Maka kita perlu tahu apa yang kemudian Tuhan kita tuh pengen, ya kan? Nah, itu semuanya termaktub bukan hanya melalui ya apa namanya ya. Bayangin ya teman-teman semua, Allah tuh kan udah nyiptain kita, dan nyiptain kita itu kemudian memberikan petunjuk, ya kan? Nah, maka petunjuk inilah teman-teman semua yang kemudian memberikan jawaban. Nah, jawabannya seperti apa? Maka Allah itu berfirman ya, teman-teman mungkin sudah tahu dan mendengar berkali-kali. Nah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah kami ciptakan manusia melainkan untuk biar dia itu menyembah kepadaku. Gitu ya. Bukan kita nggak bertanya, kenapa Allah pengen disembah? Enggak. Tapi ini perintah Allah untuk menyembah. Oke, paham teman-teman? Menyembah seperti apa? Ibadah. Nah, ibadah itu adalah bukan hanya tentang sholat, bukan hanya tentang zakat, tetapi setiap amal perbuatan kita harus terikat dengan hukum syarat. Ya. Baik itu kita berjalan, bagaimana Islam mengajarkan, makan, minum, berjual beli, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman semua. Nah, akhirnya kemudian
balasan apa setelah itu? Nah, akhirnya maka kemudian kita setelah ini mau kemana? Nah, kemudian Al-Quran menjawab bahwa kita akan bertemu dengan bagaimana hari akhir, yaumul hisab, di mana manusia pada saat itu akan dihisab, ya kan gitu. Bahkan saking dahsyat hisabnya teman-teman semua, bahkan yang ngerinya itu teman-teman semua, kita tuh akan beradu argumen dengan siapapun, gitu kan ya, yang menjadi musuh kita, gitu kan ya, ataupun yang menjadi penyebab kita bermaksiat, ya. Nanti ada ceritanya teman-teman semua. Nah, insya Allah. Nah, kemudian akhirnya di sini teman-teman semua, kita kemudian beramal untuk apa ketika kita mati? Ya, kita yakin nih sekarang nih teman-teman semua, kita yakin nih kita bahwa akan mati, ya kan? Dan mati itu kemudian kita akan dihisab. Nah, ini yang beratnya teman-teman semua. Nah, akhirnya kemudian di sini kita dihisab. Nah, dari sini saya ada cerita tentang astronot teman-teman semua. Ini cerita fiksi ya sebenarnya teman-teman semua, tapi ini coba kita ambil hikmahnya. Jadi teman-teman semua, nah ada sebuah kisah di mana ada seorang astronot yang dia bekerja dalam sebuah perusahaan roket. Ya. Nah, perusahaan roket ini punya bosnya, dan bosnya ingin sekali bisa meneliti bulan. Bos ini pengen banget meneliti bulan agar ya bisa dibawa hasilnya dan menjadi pelajaran, gitu ya. Buat bos itu sendiri atau untuk siapapun itu. Nah, gitu ya. Nah, si bos ini kemudian menyediakan roket yang sangat mahal. Roket itu harganya nggak seperti Pajero, bahkan tidak seperti Lamborghini, tetapi ini harganya jauh-jauh mahal. Bahkan bisa mungkin kalau misalnya kita lihat, mungkin ada yang teman-teman bisa lihat cek, itu mungkin ada ratusan miliar atau bahkan triliunan untuk sebuah roket. Mahal? Mahal sekali. Maka si bos ini kemudian dia menciptakan roket. Roket yang sangat sulit untuk dibuat, gagal berkali-kali. Gitu ya. Dan akhirnya pada suatu saat roket ini bisa terlaksana, gitu kan ya. Roket ini bisa berangkat, gitu kan ya. Diperkirakan ini bisa berangkat. Nah, akhirnya dia menugaskan seorang astronot, ya. Seorang astronot ini ditugaskan untuk meneliti bulan. Hei kamu, gitu kan ya. Saya tugaskan untuk meneliti sebuah bulan, ya di sana. Ya, ini roketnya, ya kamu pakai roketnya, gitu kan ya. Dan kamu harus pulang dengan membawa berita tentang bulan. Oke, apa teman-teman saya tugasnya? Memberitakan hasil tentang penelitian dia selama di bulan. Nah, kemudian teman-teman semua, roket ini berangkat beserta si astronot itu. Astronot ini dia terbang dengan roket yang harganya mahal banget, gitu ya teman-teman. Nggak bisa kebeli, gitu kan ya. Hanya dia berangkat dengan roket itu, dan sesampainya, akhirnya dia, singkat cerita, sampailah dia di bulan. Sampai di bulan, ternyata si orang ini kemudian justru bukan meneliti bulan. Ternyata si orang ini adalah orang yang malas. Dan akhirnya justru dia memanfaatkan wifi di roketnya, karena ada wifi ya, ceritanya. Ya, wifi hotspot dari bumi, gitu, satelit ya, gitu. Justru dia karena itu merasa nyaman, gitu kan ya. Akhirnya dia justru malah main ML, gitu ya. Nah, si astronot ini dia malah main ML. Habis itu dia nge-scroll TikTok, gitu kan ya, ngeliatin isu-isu terbaru, gitu kan ya teman-teman semua, sambil ngeliat tutorial masak-masakan, gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dia melakukan hal itu berhari-hari. Dan tugasnya awalnya apa teman-teman? Meneliti bulan. Tapi justru dia malah nge-scroll, ya main IG, gitu kan ya, ngeposting status dia lagi di bulan, gitu kan ya, pamer, ya kan, pansos, gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya ternyata masa waktu dia di bulan sudah habis. Dia terpaksa harus pulang. Karena cadangan oksigennya sudah habis dan tidak ada lagi cadangan setelahnya. Dan masa waktu dia penelitian sudah habis. Dan tiba-tiba dia tidak sadar bahwa dia akan pulang dan harus membawa berita untuk si bosnya. Kira-kira teman-teman semua, perasaan gitu ya, perasaan si astronot ini bakal tenang atau enggak ketemu bosnya? Mungkin kalau saya jadi itu, saya deg-degan, gitu kan ya. Aduh, saya nanti ngomong apa sama bosnya ya, gitu kan ya. Ya kan gitu ya. Pasti rasanya tuh kayak deg-degannya banget kita. Hanya dia mendarat di bumi dengan rasa kecewa, dengan rasa bingung, dengan rasa hampa, gitu kan ya. Karena apa? Gitu tuh, saya bayangin, ini roketnya udah susah dibuat, harganya miliaran, gitu kan ya. Dan kemudian dia harus membawa berita, itu nggak ada sama sekali beritanya. Dan dia doang yang bakal kena, gitu kan ya. Nah, ini dia roketnya turun, gitu kan ya.
Kemudian si orang ini bertemulah dengan bosnya. Kira-kira sama bosnya diapain? Gitu ya, ada yang tahu? Ya, bukan hanya dia ditampol, tapi dia juga bisa jadi dibunuh. Oke, endingnya apa? Jelek, gitu kan ya. Ini drama yang kita nggak inginkan. Nah, teman-teman semua, apa yang bisa kemudian ambil kita pelajaran, teman-teman semua? Bahwa tadi apa? Seorang pembuat, atau kalau misalnya kita lebih tingginya lagi, Tuhan yang menciptakan, itu memiliki tujuan untuk hamba-hambanya. Kamu punya tugas ini. Maka khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Maka kamu di bumi ini beribadah, gitu kan ya. Kamu di bumi kayak gini. Kamu sholatlah, gini-gini. Nah, gini ya. Nah, kemudian teman-teman semua, dengan kita amal buruk, apakah kita akan sama perasaannya nanti? Nauzubillah, sama seperti astronot tadi. Atau justru kita ingin drama itu jadi baik. Kita membawa informasi yang baik tentang bulannya, gitu kan ya. Bayangin kalau misalnya astronot ini kemudian dia memberikan kabar di bulan, kemudian bisa jadi dia bertemu alien kalau ada kan gitu kan ya. Maka itu menjadi berita-berita yang sangat bagus. Ya kan, berita-berita yang itu bermanfaat untuk orang-orang di bumi. Hanya bayangin kalau misalnya seorang ini dia bukan memberikan kabar apa namanya tadi ya gara-gara main ML dan sebagainya, tapi justru dia meneliti bulan dengan benar, gitu kan ya. Maka dia akan bertemu dengan bosnya seperti apa? Rasa yang gembira, senyum, gitu kan ya. Senyum karena bentar lagi duit bakal banyak kan gitu ya. Dia bisa jadi terkenal gitu kan ya. Ini secara duniawi ya teman-teman semua. Dia bisa menjadi astronot yang menjadi sejarah gitu kan ya. Iya teman-teman semua. Dan akhirnya ending itu ternyata yang menentukan siapa teman-teman semua? Adalah kita. Gitu kan ya. Ending tadi gitu kan ya, itu adalah astronot itu sendiri yang kemudian diberikan kesempatan gitu kan ya oleh tuannya tadi bosnya. Nah, ini maka kira-kira nih kita kondisinya seperti apa nih astronot yang seperti apa kita hari ini. Gitu ya teman-teman semua. Nah, itu adalah pelajaran yang hidup yang kemudian kita bisa semoga bisa ambil pelajaran teman-teman semua. Nah, itulah teman-teman semua tadi apa? Bahwa kita adalah lingkup, ada lingkup yang kita kemudian bisa kita kuasai dan ada yang kita tidak bisa kuasai. Nah, maka kita ingin menjadi seperti astronot apa yang seperti tadi, atau kemudian kita ingin menjadi astronot yang kemudian memberikan fakta-fakta yang menarik. Gitu, sesuai dengan tugasnya. Maka kita kembali akan seperti apa? Hamba yang baik atau hamba yang buruk. Udah itu aja. Pilihannya yang dua dan itu pilihan kita semua. Nah, maka teman-teman semua, nah, akhirnya ya teman-teman semua, di sini kita kemudian tadi kembali ke awal teman-teman semua, maka itulah pentingnya kemudian kita apa namanya ya berdamai dengan takdir ya teman-teman semua. Ketika semua itu datang, ya baik dan buruknya teman-teman semua, yang itu kemudian tidak masuk apa namanya tidak apa kita tidak punya lingkup untuk menguasainya gitu kan ya. Maka kita kembali kepada kacamata Islam teman-teman semua. Bahwa yang mati itu tidak baik dan tidak juga buruk, ya kan? Tetapi adalah bagaimana mati itu baik dalam pandangan Islam, ya kan? Kemudian kita juga tidak ditanya, ya makan itu baik atau buruk, tidak juga, gitu kan ya? Makan itu bisa baik dan buruk, kita hanya tahu dengan kacamata Islam lagi. Dan yang terakhir teman-teman semua pesan saya, ya kan? Ketika kita belajar, ya kan? Ini saya suka sampaikan teman-teman semua dan saya dapat ini dari guru saya, ya teman-teman semua. Nah, kita belajar tuh apa aja sih di sekolah? Ya kan, kalau saya dulu pas SMP tuh saya ada 12, mungkin ada mungkin nggak lebih. Itu ada misalnya kita ada IPA, matematika, biologi ya, IPA itu kan ada banyak ya. Ada kemudian kita belajar PJOK, ya kan, prakarya, kemudian juga kita belajar tentang seni budaya, kita belajar juga tentang apalagi teman-teman bahasa, ya bahasa Indonesia, bahasa daerah, gitu ya. Tetapi ada satu yang kemudian ilmu yang ada, yaitu adalah ilmu agama. Nah, apa bedanya ilmu agama dengan yang lain? Ilmu tadi, IPA, IPS, dan semua mata pelajaran yang lainnya, itu dia bisa menyelesaikan masalah-masalah di dunia. Pengetahuan-pengetahuan untuk dunia. Tetapi hanya ada satu mapel yang kemudian dia bisa menjawab masalah setelah dia hidup. Berarti apa? Mati. Maka setelah kematian ini bisa dijawab oleh satu mapel doang. Itu apa? Agama. PAI. Gitu teman-teman. Pengetahuan agama Islam. Nah itu aja. Maka pentingnya agama Islam itu bukan kenapa-napa teman-teman. Bukan pengen soleh. Kenapa? Tapi cuman ini doang yang bisa menjawab kita itu mati seperti apa. Gitu ya. Setelah mati itu ngapain sih? Ya, gitu ya. Nah itu cuman bisa dijawab di ilmu agama. Paham saya teman-teman semua? Semoga bisa dipahami. Dan itulah mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Semangat terus teman-teman semua dalam belajarnya. Termasuk untuk sebagai nasihat untuk saya sendiri. Maka teman-teman semua stay tune ya di Hike Media ini. Hike Media, Hike Indonesia. Hike ya gitu ya.
Oke, insya Allah semoga bisa dipahami. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Praka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron pada Kak Ihsan ya, udah nyampein materinya untuk pada malam hari ini terkait dengan damai dalam takdir. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman di sini, dari penjelasan Kak Ihsan mungkin ada beberapa hal yang pengen ditanyain. Kita coba buka sesi tanya jawab ataupun Q&A. Buat teman-teman yang pengen nanya secara langsung boleh raise hand. Dan bagi teman-teman yang mungkin nggak pengen nanya langsung ataupun melalui kolom komentar juga boleh. Oke, silakan buat teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Oke, berarti masih masih berkaitan dengan sharing session pekan kemarin ya. Kak Bayu juga sedikit mention terkait dengan takdir itu ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah gitu kan. Nah, ini juga dibahas oleh Kak Isan juga terkait dengan bahwa manusia itu ada dua ranah tadi, yang ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah gitu. Oke, itu masih berhubungan berarti. Insya Allah pekan depan juga masih berhubungan. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain atau udah paham semua nih? Kalau sudah paham semua berarti udah siap untuk enjoy dalam menjalani segala kehidupan ya. Berarti kita tuh udah ngerti banget terkait dengan keadaan kita yang situasinya kayak gini, kita harus gimana gitu. Karena kita udah memahami takdir tadi. Atau masih ada yang perlu ditanyain? Coba-coba. Oke, ada satu Mbak Bella. Oke, Bella. Oke, kita coba Mbak Bella dulu ya. Oke, silakan Mbak Bella. Kaisan gimana? Bisa, oke, Ya. bisa ya. Ini ada Mbak Bella yang mau nanya nggak? Oh ya, Oke, insya Allah. oke. Itu bisa Silakan. saya. Oke, silakan Mbak Bella. Bertanya ya Kak. Ya, Em, silakan. ini kalau semisal nih kita dapat pertanyaan yang semacam ini Kak. Jika Tuhan sudah mengetahui siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, apakah kehidupan kita di dunia ini masih memiliki arti atau tujuan sebagai manusia ataupun sebagai makhluk beragama? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita ada yang kemudian bertanya seperti itu ya. Nah, maka jangan sampai kemudian pertanyaan ini menggoyahkan iman kita, teman-teman semua. Karena ketika kita mengimani sebuah zat ya yang bernama Tuhan, teman semua. Nah, maka pada hakikatnya kemudian kita yakin ya adanya sesosok Tuhan. Ya. Yakin itu seperti apa? Apa bedanya yakin sama percaya? Nah, orang yang dia percaya, dia itu belum tentu yakin, tapi orang yang yakin pasti dia percaya. Nah, bedain ya teman-teman semua ya. Contoh gini teman-teman semua. Kalau teman-teman semua ada saya ngaku nih, misalnya teman-teman semua. Saya lahir tahun misalnya nih ya, contoh misalnya atau misalnya saya lahir hari Senin gitu kan ya, misalnya teman-teman semua. Teman-teman bisa percaya nggak? Ya kita ya mungkin teman-teman mungkin menjawab percaya. Tapi apakah yakin saya hari Senin? Karena bisa jadi saya bohong, betul nggak? Maka percaya itu pada konsep mempercaya itu kan berarti tidak 100%. Itu percaya. Nah, jadi percaya itu ada peluang-peluang yang kemudian dia bisa meragukan. Gitu ya. Paham nggak? Ya. Nah, itu ya yang pertama ya. Jadi itu adalah yakin. Itu percaya. Nah, yang kedua yakin. Nah, kalau yakin kita musuh. Saya ini laki-laki. Yakin nggak? Kita masih jawab yakin lah orang apa orangnya laki-laki kan gitu ya kelihatan banget gitu. Atau misalnya saya ini pakai baju warna abu-abu. Yakin karena emang benar abu-abu gitu ya. Sudah ada faktanya. Nah, apa bedanya percaya dan fakta? Percaya dan yakin. Nah, kalau yakin itu adalah mempercayai secara faktual. Nah, fakta yang diindra oleh mata kita, kemudian kita yakin. Gitu. Nah, kemudian teman-teman semua, kita di situ akhirnya yakin ini adalah sesuatu yang perlu kita tanamkan dalam hati ketika kita kemudian dalam konsep akidah. Ya kan? Kita percaya sama Allah itu bukan hanya percaya, tapi yakin adanya Allah. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah muncul ketika manusia itu kemudian tidak memenuhi kriteria akidah ini. Maka ada yang kurang dan dia merasa belum percaya. Paham nggak teman-teman? Nah, jadi
kita udah percaya Allah tapi masih kok kayak gini ya gitu ya. Nah, maka ini tidak terjadi pada masa sahabat. Masa sahabat itu teman-teman semua karena akidahnya sudah sangat kuat, teman-teman. Maka selama sejarahnya tidak ada pertanyaan kenapa Allah tuh merintahin sholat. Karena Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Keren nggak? Jadi benar-benar Allah nggak nanya kenapa sholat itu 4 rakaat, kenapa Allah tuh kalau gini apa namanya, apa ya teman-teman semua ya. Kemudian itu apa namanya teman-teman semua, kenapa tuh sholat itu kenapa wudhu gitu kan ya. Kalau misalnya gini teman-teman semua, contoh ada syariat yang itu nggak masuk akal tapi itu ketetapan Allah. Contoh wudhu. Wudhu tuh yang batal tuh apa teman-teman semua penyebabnya? Salah satu yang penyebabnya adalah batal karena keluar sesuatu dari lubang. Bener nggak? Baik itu dubur dan kubur. Ya ini tentang fikih ya teman-teman semua ya. Tapi teman-teman yang anehnya, kan yang batal tadi di bawah ya teman-teman semua ya. Yang batal kan di bawah ya. Nah, yang batal kan di bawah. Kemudian teman-teman semua, tadi batal di bawah ya. Nah, eh, kemudian batal di bawah ini, ya kan teman-teman. Tapi kan kalau wudhu itu apa aja? Muka, ya kan? Tangan, kepala, kaki yang wajib, ya kan? Teman-teman. Kubu apa namanya yang di bawah itu nggak pernah disentuh, gitu kan ya. Kan harusnya kan kalau misalnya secara logika kan yang batal di bawah kenapa yang di bawah nggak dibasuh ya kan gitu. Contohnya teman-teman semua ya. Misalnya kita ya buang buang gas kan kita ini teman-teman semua. Tapi itu nggak pernah dibasuh kan gitu ya. Maksudnya dalam wudhu ya gitu ya. Itu nggak disyariatkan kecuali beda sama ya suci yang toharo yang lainnya kan gitu ya. Maksudnya wudhu aja gitu ya. Nah, tapi yang disuruh itu adalah membasuh muka ya kan, tangan, kaki gitu kan ya kepala kan gitu ya. Ini secara syariat secara logika kan nggak masuk akal. Nah, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya di sini kita tidak boleh bertanya pada sesuatu yang itu bukan ranah kita. Nah, hanya gini teman-teman semua, kita itu beriman gitu kan, kepada Allah SWT itu dalam ranah apa yang kita biasa kuasai dengan akal kita. Nah, ya kan, gitu, dengan akal kita, kemampuan panca indera kita, gitu kan, kita mengimani Allah cukup dengan itu. Gitu kan, kita mengimani Allah cukup dengan kita melihat, ya kan, melihat apa? Apa namanya, kemudian apa yang kita bisa jangkau di alam semesta ini, yang itu kemudian menghantarkan kita pada kepercayaan kita pada Allah, melihat makhluknya, yang namanya makhluk itu pasti ada yang menciptakan, gitu kan. Nah, pasti menciptakannya adalah sesuatu yang kemudian disebutlah sebagai Tuhan. Paham saya teman-teman? Jadi keimanan kita tuh perlu dikuatkan lagi. Nah, kemudian yang kedua teman-teman semua, ya tadi kita sudah kuat imannya, gitu kan ya. Maka kita akan mengimani sebuah yang itu yang kita mengimani sesuatu yang itu gaib. Betul nggak? Kita Nah, ketika kita udah clear mengenai Al-Quran adalah firman dari Allah, maka kita tidak akan bertanya kenapa ada surga dan neraka. Nah, ketika ada surga dan neraka termaktub atau tertulis dalam Al-Quran, maka kita meyakini bahwa, oh ya, pasti neraka dan surga, meskipun kita belum pernah melihat, tapi kita bisa meyakini bahwa itu ada. Paham ini teman-teman? Gitu ya. Nah, kemudian di situ ada kriteria orang baik dan buruk, gitu kan ya, kafir dan muslim, gitu kan ya, seperti apa. Nah, itu semuanya adalah akhirnya kemudian teman-teman semua, akhirnya kita di situ akhirnya kemudian kita dipertanggungjawabkan pada saat itu. Nah, dan tadi ya teman yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman semua. Nah, akhirnya ketika tadi kita sudah mengimani yang goib teman-teman semua. Nah, maka tidak akan pernah ada muncul kemudian pertanyaan seperti tadi. Nah, karena pertanyaan seperti tadi teman-teman semua itu adalah ranah yang kita tidak perlu fokus pada hal itu, gitu kan ya. Karena itu adalah semuanya ranah Allah dan kita tidak akan bisa kita tidak akan pernah selesai menjawab tentang itu. Paham nggak teman-teman? Allah tuh kan udah tahu ya mana yang mana yang kafir dan mana yang baik kan gitu ya. Terus ngapain dong kita berbuat baik kalau misalnya kita sudah merasa kita ini udah buruk, kan nggak? Gitu ya. Tapi itu adalah ranah yang kita emang nggak akan bisa jangkau, gitu kan ya. Kita nggak akan tahu Allah nih sekarang nih lagi kita tuh posisinya nanti jadi surga atau neraka nggak ya? Kan nggak? Itu adalah sesuatu yang kita kemudian tidak bisa, teman-teman. Ya, bahwa teman-teman itu adalah kemudian ranah yang kemudian di luar kekuasaan kita, gitu kan ya. Dan itu tidak menjadi bukan urusan kita dalam beriman. Ya, dalam keimanan itu bukan urusan kita menentukan kita tuh baik atau buruk, tetapi kita mengusahakan apa yang kita bisa. Kita bisa jadi baik atau bisa jadi buruk. Paham saya teman-teman? Kalau saya menjawabnya seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya yang itu tidak perlu kita jawab lagi. Maksudnya itu bukan ranah kita.
gitu kan ya. Bukan kita yang menentukan kita dalam posisi baik atau buruk. Allah mah udah nulis saya jadi orang buruk gitu kan ya. Enggak, gitu kan ya. Allah tuh tidak pernah menuliskan kepada kita di dalam Al-Quran itu kamu tuh udah buruk, kamu tuh udah baik, enggak. Tapi Allah tuh memberikan ciri-ciri orang yang baik tuh gini, ciri-ciri orang buruk itu gitu. Gitu teman-teman semua. Maka masalah itu Allah tuh udah tetapin atau enggak, gitu kan ya. Allah tuh udah punya ketetapan sendiri dan itu bukan ranah kekuasaan kita. Itu adalah ranah Tuhan yang tahu. Gitu kan ya. Kita jangan jadi sok-sokan jadi Tuhan gitu ya. Maksudnya apa, teman-teman semua? Akhirnya di sini kita oh iya ya, akhirnya kita bukan usah repot-repot mikirin saya kan udah kayaknya saya ini udah jadi masuk neraka deh atau saya tenang lah udah jadi masuk surga enggak gitu teman-teman. Itu kalau saya jawab teman-teman. Mungkin teman-teman punya sudut pandang yang lain enggak bisa mungkin di kolom komentar gitu teman-teman semua. Barakallahu fikum. Oke. Oke gitu ya Mbak Bella, terkait dengan pertanyaan Mbak Bella. Semoga terjawab ya Mbak Bella. Oke, mungkin nanti kita coba bahas lagi kalau seandainya masih ada waktu ya. Karena ini ada beberapa pertanyaan. Kita coba lanjut ke yang resen dulu. Ke Mbak Nabila boleh? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kak. Bagaimana cara memahami dan menjalani hidup yang penuh tantangan tanpa mengabaikan ikhtiar, namun tetap yakin pada takdir yang Allah? Dan bagaimana peran sabar dan syukur dalam menghadapi takdir yang sulit diterima? Baiklah, itu saja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua. Ini menggabungkan semua bagaimana ibadah, benar nggak ya teman-teman semua? Jadi maksudnya luar biasanya Allah itu kan dalam satu ibadah pun itu banyak cabang-cabangnya dalam meraih kebaikan dalam satu ibadah itu. Contoh teman, sholat itu bukan hanya menguji seberapa kuat kita bergerak melaksanakan ruku, sujud, ya kan, bangun lagi 4 rakaat itu ya teman-teman semua ya. Bukan hanya itu. Tapi di situ tuh Allah tuh bukan hanya menguji kita geraknya doang, tetapi bagaimana contoh pertama niatnya diuji. Ikhtiar berwudunya juga malas atau enggak. Bener gak? Di satu ibadah aja itu rangkaian ujiannya tuh banyak. Dia bisa istiqomah atau enggak, ya kan? Dia bisa ikhlas gak sholatnya, gitu kan ya? Dia bisa khusyuk enggak dalam sholatnya. Gitu. Jadi sholat itu bukan hanya gerakan, tetapi kemudian di situ banyak sekali kemudian potensi-potensi amal kebaikan yang lain. Gitu. Maka serinci itu satu asal ibadah. Ini beribadah. Mahdoh yang itu kemudian sholat dan sebagainya. Tetapi lalu bagaimana dengan ujian kehidupan kita? Gitu ya. Enaknya jadi muslim, ya salah satu enaknya jadi muslim teman-teman semua gerakan itu bisa jadi ibadah. Ya. Semua gerak tubuh itu bisa jadi amal. Benar nggak? Ketika kita memahami Islam, maka bagi seorang suami, meskipun dia kerjanya duniawi, tetapi ketika diniatkan untuk memberi nafkah untuk kepada istrinya dan keluarganya, maka itu jadi pahala. Betul nggak? Luar biasa nggak? Geraknya duniawi, tapi bernilai pahala. Benar. Kemudian yang lainnya teman-teman semua. Orang kemudian dia tidur. Tidurnya orang yang kemudian dia punya berniat untuk ibadah, itu bisa berpahala loh gitu maksudnya. Dia diam aja tuh pahalanya ngalir. Contoh apa? Dia tidur ingin kemudian agar bangun tahajud. Gitu kan ya? Atau misalnya dia tidur agar sholat subuhnya nggak telat. Nah, maka menjadi sebab, ya kan? Sesuatu amal yang menjadi sebab, itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat berpahala. Itu ya teman-teman semua. Gitu ya. Atau misalnya contoh gini teman-teman semua. Ada misalnya gini, jangan meremehkan orang-orang itu yang kemudian dia pekerjaan-pekerjaan kecil. Jangan pernah kita remehkan. Karena gini teman-teman semua. Contoh ada tukang air. PDAM gitu ya teman-teman. Ada yang pakai air PDAM di sini? Gitu kan ya. Ada tukang air lah gitu ya teman-teman semua. Nah, saya beberapa kemarin tuh saya di tempat saya ini tuh agak susah air. Kenapa? Karena ada pompanya yang rusak, teman-teman. Nah, dari situ kan berarti apa? Wudu, ya kan? Ataupun ya hadas-hadas yang lain gitu kan ya. Itu kan akan menjadi lebih sulit. Ya kan, benar nggak? Ya, menghilangkan hadas-hadas, baik yang kecil dan besar gitu kan ya, wudu dan sebagainya. Itu kan menjadi susah. Tapi karena amal seorang dari orang yang kemudian ini dia membenarkan pompa air aja teman-teman. Gitu kan ya. Sekedar apa?
cuman pompa air, sanyo, ya kan, saya tahu yang alatnya itu ya, kecil loh gitu. Tapi kemudian apa? Alat ini kemudian dia bisa menyebarkan air ke ya ke banyak orang. Akhirnya orang itu bisa jadi mudah wudhu, mudah kemudian sholat berjamaah tepat waktu. Gila. Air ini kemudian dipakai untuk menghilangkan najis, ya kan, dari tubuhnya gitu kan ya, baik dia buang air dan sebagainya, itu mempermudah, ya kan, merasa tenang kan gitu orang yang kemudian buang air dan sebagainya gitu kan. Bayangin, hanya modal gitu kan ya, amal ngerjain sanyo gitu kan ya, benerin sanyo doang gitu kan ya, tapi apa, berdampak baik untuk dia gitu kan ya teman-teman. Maka inilah kemudian kita menggabung ke dalam hidup gitu kan teman-teman ya. Salah satu pelajaran yang saya dapat adalah ternyata pekerjaan-pekerjaan kecil itu bisa berdampak juga teman-teman semua gitu ya. Nah maka sesuai pada tempatnya. Nah maka tadi ikhtiar teman-teman semua, kenapa kita ikhtiar itu lakukan? Karena Allah memerintahkan gitu kan ya. Kenapa kita sabar? Karena Allah perintahkan. Kenapa kita harus melakukan bergerak? Karena Allah perintahkan gitu ya. Kenapa kita harus berdoa? Karena Allah perintahkan. Gitu aja. Karena semua itu Allah perintahkan teman-teman semua. Nah, karena kita tadi kemudian menggabungkan dengan iman kita tadi, nah gitu ya, maka iman itu akan menjawab ya, gitu kan ya. Iya gitu. Ya, karena bisa jadi justru ibadah itu bahkan kemudian memberikan sebuah effort yang sangat sulit. Contoh misalnya ibadah haji. Ya, semoga kita di sini bisa haji teman-teman semua. Haji itu kan bahkan bisa jadi haji ifrat, itu kan bisa nyampe 100 jutaan. Gitu kan ya. Atau misalnya haji-haji biasa itu bisa bahkan 60, 70, 80. Gitu kan ya. Demi apa? Ibadah gitu teman-teman. Mencari imbalan, bukan mencari imbalan ya teman-teman. Menghamba. Ya kan, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya di sini teman-teman semua, akhirnya ibadah itu kemudian menggabungkan dari ikhtiar, ya kan? Karena ibadah itu akan kosong tanpa ikhtiar, ibadah itu kosong akan tanpa doa, gitu kan ya. Ya maka aktivitas itu dia itu adalah seperti komponen dalam sebuah mobil, teman-teman semua. Mana yang penting? Semuanya penting. Contoh gini teman-teman saya dalam mobil, ya. Setir itu penting nggak? Penting. Tapi lebih penting mana setir sama kunci? Kunci. Kunci lebih penting nggak dari ban? Ya dua-duanya sama kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Atau hanya mungkin sekedar baut, ya kan? Baut dalam ban, ya kan gitu ya. Baut dalam ban itu biasanya ban itu kalau misalnya ban mobil-mobil biasa, kayak mobil Ayla, mobil Sigra, yang suka teman-teman nge-grab itu. Nah itu bautnya 4, bayangin nggak ada satu, itu bisa menyebabkan tidak stabilnya sebuah ban, bisa jadi kecelakaan dan sebagainya. Satu baut aja nggak ada, ya kan? Kemudian piston tuh misalnya nggak ada bisu kan, businya kan gitu ya. Busi ini nggak menceritakan bensin, hanya bannya nggak bisa jalan gitu. Dan hal-hal kecil lainnya teman-teman semua, ya kan gitu. Nah itulah teman-teman, akhirnya hidup tuh ibarat sebuah mobil, ya kan ya. Mobil ini kemudian dengan potensi-potensi yang ada itu harus nantiasa dia bergerak gitu kan ya. Nah maka tadi ya potensi ikhtiar, tawakal, doa dan sebagainya itu bergabung seperti mobil. Nah, kira-kira sampai kapan itu bertahan dan akhirnya sampai kepada tujuan, gitu ya. Bisa jadi berhenti di tengah jalan karena nggak istiqomah. Ada yang kurang kan pasti satu penyebabnya. Mobil itu berhenti di jalan itu kan penyebabnya ada banyak. Bisa jadi mogok, ya kan, dan sebagainya. Gitu. Tapi teman-teman akhirnya mobil itu gimana caranya bisa kemudian jalan sampai tujuan, gitu ya. Maka itulah yang kemudian menggabungkan tawakal, doa, dan kemudian ikhtiar, gitu kan ya. Semuanya keikhlasan itu semua seperti komponen mobil yang itu saling melengkapi. Gitu teman-teman, saya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Allah. Oke, syukur Kak Ihsan sudah jawab pertanyaan dari Mbak Nabila tadi ya. Semoga terjawab buat Mbak Nabila atas pertanyaannya. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan di kolom komentar ya. Coba saya bacain Kak Ihsan nih. Pertanyaan dari Mbak Ayu Agustina nih. Insya Allah paham Kak, hanya saja terkadang saat mendapatkan ujian itu belum bisa langsung ikhlas menerimanya. Pasti ada ngeluhnya dulu. Tips biar bisa langsung ikhlas ada Kak? Jadi gimana tuh Kak Ihsan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana langsung auto ikhlas ya? Ya kalau gini tuh, kalau ikhlas itu gampang gitu maksudnya. Kak pasti apa namanya gini ya, apa namanya pasti ya, ya gimana ya, ya pengen surga yang tinggi kan gitu ya. Tapi
Ya kan yang mudah kan rasa kumahanya gitu ya. Rasa gimana gitu. Tapi gini teman-teman. Saya nggak punya tips tentang bagaimana ikhlas itu mudah gitu kan ya. Karena emang ikhlas itu sulit. Gitu, teman-teman. Tapi kemudian eh, terkadang teman-teman semua eh, kita tuh nah gimana ya teman-teman? Kita tuh kan ujian kita beda-beda ya teman-teman saya. Ada yang bilang ini mah mudah gitu kan ya. Tapi kata ini orang ini sulit, ya kan? Ada orang yang bilang ini mah sulit, padahal bagi kita rasa mudah kan gitu ya. Kenapa sih ujiannya nggak ke kita aja biar kita selesaiin aja kan gitu ya? Atau kenapa sih orang Allah tuh ngasih ujian ke kita, kenapa nggak orang lain? Kayaknya orang lain itu tuh kayaknya bisa deh, kan gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ngerasa kayaknya, oh kayaknya saya mending ujiannya itu aja deh gitu kan ya, gitu. Nah maka teman-teman semua, yang perlu kita yakini adalah bahwa Allah itu kan memberikan ujian kepada kita tuh pasti kita memiliki kesanggupan gitu ya. Saya sering kali mungkin kadang ya mungkin merasa kayak putus asa dan sebagainya gitu kan ya. Tapi ketika kita melihat dalil sekecil itu ya, dalilnya cuma pendek gitu kan ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha itu dong, bahwa Allah tidak memberikan sebuah ya, amanah atau apapun itu yang itu kemudian manusia itu kuat. Dan saya disitu kayak merasa gimana ya, merasa berdosa gitu loh, kayak sengeluh-ngeluhnya kita tuh ternyata Allah tuh udah nulis itu kan gitu ya. Allah tuh udah apa ya, udah kasih tahu kayak gitulah bocorannya bahwa Allah tuh tidak akan memberikan sesuatu yang itu kemudian memberatkan. Maksudnya apa? Yang di situ kita tidak mampu gitu. Nah, dan disitulah kemudian ikhlas itu menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Maksudnya ya kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenapa orang lain tuh nggak dapat ujian kayak kita? Enggak. Tapi ujian kita tuh beda-beda. Ya kan? Laki-laki dan perempuan, bahkan bukan hanya laki-laki dan laki-laki yang lain itu ujiannya nggak sama gitu ya. Mungkin ujian saya dan Mas Prakan ini beda-beda kita. Gitu kan ya. Dan teman-teman semua pasti ujiannya beda-beda, dan yang bisa merasakan itu adalah teman-teman semua. Gitu. Nah, maka itulah kemudian ikhlas itu pasti tidak mudah gitu kan ya. Karena nggak apa-apa teman-teman semua. Karena ikhlas itu dia butuh kemudian adalah sebuah tahap ya kan teman-teman semua, yang teman-teman yang itu tidak mudah dan tidak semua orang bisa ikhlas gitu kan ya. Nah, maka ketika teman-teman bisa ikhlas ya kan pada sesuatu yang kecil gitu kan teman-teman, maka bersyukurlah teman-teman semua. Ya. Karena bisa jadi dari situlah kemudian Allah tuh ridho teman-teman semua. Karena ikhlas itu kan puncak ketakwaan. Jadi orang terbaik itu orang apa? Orang ikhlas gitu kan ya. Setinggi dia ilmu itu belum tentu ikhlas. Sekaya apapun orang itu belum ikhlas gitu kan ya. Nah, maka ikhlas ini bukan dia yang kaya, bukan dia yang miskin. Benar nggak? Jadi ikhlas ini tidak diberikan oleh orang yang kaya, orang yang punya jabatan, enggak. Tapi ini orang-orang terpilih unggul, gitu. Orang terpilih doang, gitu ya. Jadi ikhlas ini tuh betul-betul derajat yang paling tinggi. Ya, teman-teman bisa cek di kitab manapun, gitu ya. Maka derajat yang paling tinggi itu insya Allah adalah sebuah derajat ikhlas. Gitu ya. Berat banget ini ikhlas ini. Maka setidaknya ya teman-teman semua, bila kita tidak bisa ikhlas dalam masa hidup kita, semoga kita bisa ikhlas sebelum kita mati. Ya kan teman-teman, agar kita bisa termaktub sebagai orang yang ikhlas, kita bisa tertulis sebagai orang yang ikhlas gitu, karena ini benar-benar berat gitu kan ya. Orang-orang yang dia kemudian menerima segala ketetapan dari Allah, maka ikhlas itu dia harus dengan ilmu, ikhlas itu dengan ketakwaan, ikhlas dengan amal perbuatan gitu kan ya. Nah ikhlas itulah sholat, berdakwah dan sebagainya, itu tantangannya adalah ikhlas ya kan. Sholat itu bisa gagal karena nggak ikhlas, dakwah bisa gagal karena nggak ikhlas, berbuat sebaik manapun itu bisa gagal kalau nggak ikhlas. Terus ya, ya juga ya. Jadi semua berat semua, teman-teman. Dia bukan hanya ujian-ujian yang buruk doang, kemudian kita ditantang ikhlas. Ujian-ujian ringan pun itu dituntut dengan ikhlas. Enggak? Yang kita nggak rasakan gitu kan ya. Nafas tuh kayaknya cuma sedetik sekali, ya kan gitu ya. Itu harus ikhlas, gitu kan ya. Atau misalnya kita nggak bisa hidup di air, kita harus ikhlas. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Gitu kan? Kita makhluk terbatas. Ya. Maka ikhlas itu senantiasa harus kita pelajari. Maka kalau kita nggak bisa ikhlas, nggak apa-apa. Kita nggak bisa ikhlas terus nih selama umur hidup kita. Maka minimal kita mempersiapkan agar kita bisa ikhlas sebelum mati. Semoga bisa ya teman-teman semua ya. Mungkin kalau habis seperti itu teman-teman semua. Itu mungkin pas Kak. Oke. Oke gitu ya Mbak Ayu Agustina. Semoga terjawab buat pertanyaannya terkait dengan ikhlas. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Favalova.
Nah, ini dari Bapak Tova, kayak cewek sih. Terima kasih Kak Isan atas ilmunya. Masih ada hal yang ingin saya tanyakan Kak. Izin. Bagaimana cara kita berdamai dengan keluarga yang berantakan? Istilahnya broken home. Lalu kita anak pertama, mempunyai banyak mimpi, tetapi orang-orang sekitar menjatuhkan mental kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita kuat prinsip mental dan yakin sama Allah bahwa aku mampu untuk berhasil di tengah ujian yang hadir. Wah, gimana tuh Kak Isan? Mantap, 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 mantap. Ya, teman-teman semua. Ini ujian yang bertubi-tubi ya teman-teman semua ya. Betul, betul. Itu ujian yang kayaknya kita ngerasa gimana nih teman-teman semua. Nah, tapi teman-teman semua, eh, ketika kita ya dalam keadaan itu teman-teman semua ya, sebenarnya ketika itu ujiannya paling berat itu ikhlas sebenarnya. Benar nggak? Jadi ikhlas itu paling utama itu. Pokoknya harus clear urusan ikhlas itu. Karena nggak ada alasan lain gitu kan ya. Itu pokoknya ujian bertubi-tubi itu pasti ujiannya cuma solusinya ikhlas gitu kan ya. Makanya prodi kuat itu adalah ikhlasnya itu teman-teman semua. Itu pokoknya kuncinya itu gitu ya. Karena nggak ada yang bisa diharapin lagi gitu nggak? Ya nggak ada yang bisa dilampiaskan lagi kecuali ikhlas gitu ya. Maka bisa jadi itu ujian seumur hidup gitu kan ya. Yang penting kita mati kemudian mengikhlaskan bahwa Allah telah memberikan seperti itu, ya udah gimana lagi kan gitu ya. Kita mungkin tidak bisa merubahnya dan sebagainya. Contoh kita teman-teman semua. Kalau misalnya kita ngeliat kisah Nabi ya teman-teman semua ya, Nabi Muhammad SAW. Beliau itu kalau misalnya dilihat broken home gitu kan ya. Bukan broken home beliau tuh. Jadi bayangin beliau itu sebelum lahir ayahnya udah meninggal. Ya kan. Kemudian dilanjutkan oleh ibunya ya kan. Ibunya meninggal ketika ingin mengunjungi ya kan, atau setelah nggak salah saya lupa, mengunjungi makam suaminya gitu kan ya. Bayangin gitu ya, anak kecil ini kemudian sosok anak kecil ini kemudian dihilang peran orang tua, ayah dan ibunya gitu kan ya. Tinggal sisa kemudian kakeknya dan diteruskan oleh pamannya. Ya. Sedih banget gak kira-kira teman-teman semua? Di kondisi ya teman-teman semua, lingkungannya toksik gitu kan ya. Lingkungan Nabi itu bukan kayak kita, tapi toksik banget gitu kan ya. Ketika malam itu bukan malamnya kayak kita gini sepi enggak, tapi malam itu udah orang tuh mabok, judi dan sebagainya, ya kan, seks bebas dan semuanya kan gitu ya. Wanita-wanita itu dibunuh kan gitu ya. Bayangin anak kecil itu teman-teman semua, ya kan sudah kemudian melewati diri sendiri, kemudian hidupnya yang sulit gitu kan ya. Kenapa? Kemudian ujian hidupnya banyak sekali. Dan ketika dewasa teman-teman semua dihina, bener nggak? Ketika dewasanya apa? Mungkin beliau tuh kehilangan sosok ayah kan gitu ya. Dan tiba-tiba datanglah ujian ya kan teman-teman semua, dilempar batu kan gitu ya, dihina dan sebagainya gitu nggak? Sedih banget pasti kita ngeliatnya teman-teman semua. Dan itu nabi kita gitu kan ya. Dan ya Allah, kalau misalnya kita mau latihan ikhlas ya, baca kisah nabi itu, wah ya Allah gitu, kayak kita ngerasa kayak ikhlas itu belum ada apa-apanya gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat kisah Nabi SAW gitu, dan kisah nabi-nabi yang lainnya gitu. Nabi Ibrahim juga kemudian kehilangan sosok ayahnya. Ya Pak, ayahnya itu ada yang meriwayatkan bahwa ayahnya itu kan eh, kemudian ingin membunuhnya. Jadi bayangin, ayah kita sendiri ingin bunuh kita, gimana rasanya gitu ya. Dibunuh kan, dibunuhnya bukan dibunuh biasa, dibakar gitu kan ya. Itu ayahnya sendiri loh bayangin gitu ya. Kemudian kita melihat siapa lagi? Sosok Nabi Musa. Nabi Musa itu kemudian terpaksa Bani Israel itu akan dibunuh bayi-bayinya. Hingga akhirnya hidup bersama Raja Firaun. Benar nggak? Kehilangan sosok ayah lagi. Gitu. Kemudian siapa lagi teman-teman semua? Banyak sekali nabi-nabi yang lain. Gitu kan. Nah akhirnya kemudian kehilangan sosok ayah. Nah, apalagi Nabi Isa teman-teman semua. Nggak punya ayah. Gitu kan ya. Ibunya dituduh berzina. Gimana coba rasanya? Gitu. Dan sebagainya. Banyak sekali ujian-ujian kemudian itu gak ada masalah kecuali solusinya adalah ikhlas. Gitu ya teman semua. Ikhlas itu, nah gitu ya, akhirnya wah gitu ya akhirnya. Nah itu mungkin teman-teman semua yang itu, kemudian yang perlu kita, semoga kita bisa kuat tuh di ikhlas aja gitu ya. Karena insya Allah teman-teman ikhlas tuh gini, karena ketika orang sudah mencintai seorang Allah tuh misalnya,
Jadi ada orang itu ketika sudah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka dia akan bisa berdampak baik untuk lingkungan, gitu. Baik untuk diri sendiri, gitu kan ya. Dia bisa menjadi hamba yang ikhlas, berbuat baik hati, kan ya. Bahkan baginda Nabi itu kan ada kisahnya gini, teman-teman. Tahu nggak, pernah dengar nggak kisah Nabi yang memberi makan orang yang buta? Pernah dengar ya? Yahudi buta. Orang Yahudi ini benci banget sama Muhammad. Gitu kan ya. Benci banget sama Nabi. Wah, kalau ketemu tuh pengen mungkin dibunuh, dipukul-pukulin gitu. Tapi dia tidak sadar bahwa setiap hari, ya kan pernah dengar ya. Jadi setiap saat itu hampir Rasulullah SAW itu mendatangi beliau, ya kan, mendatangi orang Yahudi ini, memberi makan, ya kan, bahkan nyampe dikunyahin oleh baginda Nabi untuk agar ngunyahnya mudah kan gitu ya. Sampai akhirnya kebencian orang Yahudi ini hingga Nabi SAW itu wafat, gitu kan ya. Kemudian kalau saya gini ya teman-teman, mungkin saya takut ada yang keliru teman-teman. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW itu wafat, ya, dan dilanjutkan disebabkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Betul ya kita teman-teman. Nah, kemudian orang ini dia ngerti kan gitu ya, dia tahu gitu kan, ya beda kan gitu ya. Kemudian dia bertanya, mana orang biasa yang kemudian memberikan aku makan? Dia bertanya. Ya. Tadi posisinya apa? Orang Yahudi ini benci banget sama Nabi. Ya. Kemudian apa? Sayyidina Abu Bakar tuh berkata, beliau adalah Muhammad dan dia sudah wafat. Oh, langsung kan orang Yahudi ini kemudian nangis, senangis-nangisnya. Gitu ya. Dan itulah kemudian kebaikan Nabi itu tidak memandang orang tuh akan berbuat apa kepada kita. Itu kan kita, ya Allah, kita bisa nggak ya kayak gitu ya. Nanya, kalau misalnya kita merasa hari ini beban kita berat, saya tuh kadang suka, Nabi tuh dulu gimana sih, yang gitu ya, ngadepin kayak gini tuh gimana sih itu yang saya coba refleksi dalam hidup saya tuh kayak gitu. Jadi saya ini punya masalah nih misalnya nih, saya coba cek Nabi itu masalahnya apa ya, gitu ya. Ternyata ya Allah kan gitu ya, masalah tuh luar biasa semua gitu ya. Akhirnya itulah yang mulai menjadi cerminan hidup kita, ternyata beliau doang gitu ya. Maka itulah yang kemudian menjadi penasihat kita buat yang itu mungkin kita yang broken home dan sebagainya gitu, yang mungkin kita rasakan hari ini, itu doang teman-teman semua. Iya itu ya Kak Mas Praka. Oke, gitu ya Mbak. Siapa tadi yang bertanya? Mbak Favalopa ya. Tadi yang bertanya. Oke, semoga terjawab buat yang bertanya. Oke, ini masih di kolom komentar nih Kak Isan. Pertanyaan dari Yugi. Kayaknya cek aku juga kayaknya. Beberapa teman saya temui mereka mengalami jalan hidup dilecehkan oleh orang-orang terdekat mereka. Hal yang coba saya jelaskan ialah ini adalah takdir Allah, yang pasti ini baik untuknya dan pasti ada ibroh di balik itu. Namun, ketika dia bertanya apa ibroh di balik saya dilecehkan, padahal hidup saya makin buruk karena itu. Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Oke, gimana tuh Kak Isan? Ada yang dilecehkan? Kayaknya ini kejadian saat ini deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ya, pada saat ini kita akhirnya kemudian merasa tidak ada yang bisa menolong kita. Dengan ya teman-teman semua. Bayangin hidup ini kan gak adil ya teman-teman semua. Ada orang yang enak-enaknya membunuh orang, gitu. Seperti ya saudara-saudara kita di Gaza kan gitu ya. Dengan mudahnya ngebom anak-anak gitu teman-teman semua. Bayangin gak ada akhirat. Bayangin hisab kan gak ada. Kira-kira adil nggak dunia ini? Ya kan? Gak ada yang bisa ngehukum orang-orang Israel tuh kan zaman sekarang tuh. Mereka yang paling tinggi, gitu kan ya. Kekuasaan orang Yahudi itu paling tinggi hari ini. Dia tuh menguasai bahkan sampai warung-warung kita. Royco, bahan-bahan bumbu itu aja punya Yahudi coba. Sampai segitunya orang Yahudi itu. Saya jujur, ketika McD itu kemudian berafiliasi dengan Israel, saya tuh sedih. Karena makanannya enak-enak, gitu kan ya. Bayangin ya, yang enak-enak itu hampir semua itu Yahudi. McD, KFC, tuh ayam yang paling enak ya KFC menurut saya, gitu aja. Habis itu apa lagi? Ya bumbu yang enak bagi ya saya santri dulu ya Royco lah paling enak. Paling gampang kan gitu ya, maksudnya MSG yang mudah didapat gitu kan ya. Nah itu kan sampai segitunya orang Yahudi itu sampai menguasai itu bukan hanya Palestina doang, tapi Indonesia pun dikuasai sampai bumbu-bumbunya gitu kan ya, gitu. Sampai baju-bajunya Zara, habis itu ada Pull&Bear dan sebagainya gitu ya. Nah itu dan sebagainya, baju-baju dan fashion dan semuanya. Nah kayaknya itu tidak akan ada adil
bayangin nggak ada akhirat gitu ya. Akhirat tuh nggak ada, bayangin akhirat tuh nggak ada, surga neraka tuh nggak ada. Hidup tuh cuma di dunia. Kira-kira kalau gitu, mending kita jadi orang jahat, betul nggak? Ya kan? Kita bisa mending jadi orang jahat, gitu kan ya. Orang jahat itu akan berkuasa. Maka adanya akhirat itu kemudian mengadili seadil-adilnya untuk orang-orang yang kemudian terzolimi. Orang-orang yang baik, gitu kan. Memberikan pahala, memberikan kebaikan, dan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi orang-orang yang zolim. Maka itu akhirat tuh ada untuk itu, teman-teman. Salah satu hikmahnya. Ya kan, benar nggak? Selain itu ketatuan Allah, tapi itu bentuk betapa Allah itu adilnya. Ya kan? Gitu ya, teman-teman. Nah, akhirnya disitulah kemudian keadilan Allah itu adalah ya pada kemudian hisabnya itu. Ya kan? Jadi hisab itu bukan memberatkan doang, tapi hisab itu mengadili. Apa yang sesuatu itu nggak adil, gitu. Akhirnya di sini kemudian kita adu-adu nasib itu nggak baik, gitu kan ya. Kita kemudian di sini akhirnya kemudian kita mungkin sering terzolim oleh orang lain. Ya kumaha deunya gitu ya, dunia kan seperti itu. Dunia itu ada orang jahat dan orang baik. Di Al-Quran juga gitu. Di Al-Quran itu cuma ada 2 kriteria, ada orang kafir dan orang mukmin. Ada orang baik dan jahat. Gitu loh. Gitu ya. Maka suatu saat teman-teman semua, maka salah satu kuncinya adalah kemudian simple banget teman-teman saya tadi, ikhlas gitu ya. Ya Allah kan gitu. Maka seberat itu ya teman-teman, ikhlas ya. Maka kalau dibilang ikhlas itu, bahkan orang yang nasihatin ikhlas pun kadang nggak didengar. Saking susahnya ikhlas ini masuk dalam hati. Betul nggak? Belum tentu bisa masuk hati. Padahal orang tuh udah tahu, orang, Mbak ikhlas ya Mbak, gitu kan ya, Mas ikhlas ya Mas, gitu ya. Udah ikhlas. Itu belum tentu itu bisa masuk hati. Padahal orang tuh udah ngasih tahu, gitu kan ya. Saking beratnya ikhlas itu. Beda sama sholat, kan gitu kan ya. Kalau sholat mah, ya kan gitu. Tapi kalau ikhlas tuh kayak beda gitu nerimanya tuh ya. Gitu. Maka itulah teman-teman semua. Jadi ya, mungkin masalah mirip ya teman-teman semua. Tetapi ini bagaimana kemudian justru kemudian ikhlas ini sangat dipertaruhkan karena akan mengakibatkan ending seseorang. Ada orang yang bunuh diri, betul nggak? Banyak yang bunuh diri karena mungkin dilecehkan dan sebagainya, gitu ya. Ya, kan Bismillah ya, teman-teman semua ya. Ya Bismillah, semoga. Nah, salah satu yang bisa mengunci kita ikhlas itu adalah gini teman-teman semua, yaitu adalah berkumpul dengan teman-teman yang baik, gitu kan teman-teman semua. Ya dalam grup seperti ini teman-teman semua, insya Allah ini bisa saling menguatkan. Jadi manfaatkanlah grup seperti ini teman-teman semua untuk saling teman-teman semua berdicat, saling ya kan, saling ngecas gitu kan ya. Nah, jadi karena itulah, karena bayangin ya lagi futur tiba-tiba dizolimi, udah gitu. Lagi nggak deket sama Allah, tiba-tiba dizolimi, udah hilang connect gitu ya, nggak ada sinyal lagi gitu. Maka kita harus deket nih, cari hotspot gitu kan ya. Kuota habis tuh hotspot gitu kan. Ibaratnya kuota nih keimanan kita nih. Misalnya kuotanya lagi habis nih, ya udah kita minta hotspot. Yang penting apa? Selalu terbunuh internet, gitu loh. Jadi kerjaan kita tuh harus kayak gitu. Kalau sinyal tuh nggak ada, lost sinyal, cari orang yang punya sinyal, biar kita senantiasa terhubung, gitu ya. Nah, wifi gitu kan ya, kita hotspot gitu kan ya, tethering gitu. Itu penting. Kita harus punya kepada orangnya itu dia lagi punya kuota, itu penting. Maksudnya dalam bukan kita ngemis kuota, tapi ngemis kita tuh keimanan kita agar senantiasa terisi. Gitu loh ya, teman-teman semua. Gitu mungkin, Mas Raka. Gitu ya Mbak Yugi tadi yang bertanya ya. Semoga terjawab buat Mbak Yugi tadi. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin nanti akan ada lagi ya. Ini pertanyaannya kunci surga nih. Oke, kunci surga ya. Tapi nanya tentang dosa nih. Oke, dosa tidak sih Kak kita membenci orang tua kita sendiri karena kata-kata orang tua yang selalu membuat kita sakit hati. Minta saran Kak, cara membawa diri agar tidak memiliki perasaan seperti itu. Karena banyak fenomena sekarang, banyak orang tua yang ditelantarkan anaknya karena semasa sehat selalu disakiti. Apakah itu termasuk anak durhaka atau bagaimana? Nah, itu gimana tuh Kak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Zolim-zolimnya gitu ya. Jadi apa namanya, Pak adu-adu lah gitu ya. Kecilnya karena dizolimi, hanya ngezolimi balik pas orang tua udah tua kan gitu ya. Oh mantap itu. Itu balas dendam yang wah gitu ya. Tapi teman-teman semua, ya jadi akhirnya inilah ketika kita kabur gitu kan ya, dalam kemudian
Islam itu kemudian mengatur hal itu gitu ya. Ya bayangin ya, Islam tuh mengatur urusan kayak gitu ya teman-teman ya. Balik ngezolim itu gimana hukumnya kan gitu ya. Gitu ya. Tapi semua ini akan hilang gitu ya. Ketika kacamata kita memakai kacamata manusia. Ya. Kacamata manusia itu akan menganggap ini sesuatu yang tidak adil. Pasti gitu ya. Ini akan menjadi sesuatu yang akan banyak sekali masalah. Ketika kita menggunakan kacamata manusia, gitu kan ya, kacamata yang buram, kotor, gitu kan ya, banyak debunya, gitu kan ya. Maka sangat perlu kita punya elap, gitu kan ya, agar kemudian kacamata ini jernih dan kita bisa melihat kondisi seperti apa dan solusinya seperti apa. Ya, bahkan dalam doa pun ada pilihannya. Nah, ketika kita dizolimi, kita tuh punya doa dua, mau doa baik atau doa buruk, benar nggak? Ya kan? Nah, ketika kita dizolimi, kita zolimi baik atau diam, kan gitu. Tapi selalu ada pilihan yang lebih baik, betul nggak? Selalu ada senantiasa pilihan yang lebih baik. Di antara pilihan-pilihan, ada pilihan yang lebih baik. Misalnya kita dizolimi nih, ya udah zolimi balik, gitu kan ya. Tapi ada pilihan diam lebih baik, betul nggak? Nah, makanya saya ngomong akhirnya terus ya, jadi nggak bisa selesai. Itu refleks aja dari lidah itu ngomong saya. Nah akhirnya, tuh kan ngomong lagi, udah malam soalnya. Jadi, gitu, ketika kita senantiasa ya menjadikan manusia diri kita sebagai tolak ukur kebenaran, itu nggak akan beres, ya kan? Tolak ukur adil itu nggak akan beres, tolak ukur kebaikan itu nggak akan beres. Maka kita perlu kemudian di sini kacamata apa yang perlu kita pakai? Minnya harus pas gitu. Kalau saya min nih, kira-kira kacamata mana yang pas gitu kan ya untuk saya pakai. Nah itu hanya adalah kemudian Islam tuh menjadikan kacamata. Nih pakai gitu kan, kata Islam tuh, kata Islam lagi. Islam tuh menyuruhkan kita nih pakai kacamataku gitu kan ya, kata Islam. Biar kamu tuh dalam hidup tuh jernih gitu loh. Ini lo nggak? Hanya di sini mental itu kan kemudian sangat diuji teman-teman. Dan akhirnya kita bersyukur ketika kita punya orang tua yang baik gitu kan ya. Ketika kita punya orang tua yang kemudian ya baik gitu kan ya teman-teman semua, itu bersyukur sekali teman-teman semua. Tapi insya Allah teman-teman semua, yang saya rasakan ya, ketika kita mungkin tidak punya orang tua yang baik, tetapi insya Allah ada sahabat-sahabat kita yang baik. Atau orang-orang dekat kita yang baik, betul nggak? Ya, jadi bisa jadi orang tua kita nggak baik. Atau misalnya kita punya teman-teman yang jahat, tapi orang tua kita baik. Kadang gitu. Teman kita toksik, tapi orang tuanya, masya Allah baik banget, gitu kan ya. Karena kadang ujiannya gini, orang-orang baik tuh ujiannya tuh bisa jadi kena tipu, betul nggak? Orang baik itu ujiannya gitu. Tapi orang-orang kemudian, ya kan beda-beda. Tapi insya Allah teman-teman, di antara air yang keruh, gitu kan ya, insya Allah masih ada yang bisa gitu kan ya, kita pakai airnya gitu. Jadi insya Allah nggak akhirnya disitulah kemudian kita tuh ikhlas tuh kemudian sekali lagi, ikhlas tuh perlu diperlukan gitu. Jadi ketika ada orang tua yang kemudian mungkin dalam kacamata kita tidak baik, kurang dekat dan sebagainya, insya Allah masih ada rekan yang kemudian itu baik dan bisa menguatkan. Atau misalnya saudara dan sebagainya gitu. Merasa kehilangan pasti, misalnya merasa kehilangan sosok yang kita harapkan itu pasti. Karena apa? Kita ada rasa kecewa. Kenapa kecewa ini muncul? Karena ada rasa yang tidak puasan terhadap sesuatu. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah, maka kecewa ini akan senantiasa ada ketika kita kemudian berharap kepada sosok yang itu bisa membuat kecewa. Itu pasti teman-teman semua. Gitu ya teman-teman semua. Hanya kita kunci terakhir teman-teman semua. Ini udah ada pertanyaan lagi nggak, Mas Praka? Ini kayaknya cuma satu lagi nih yang bertanya langsung. Mungkin satu lagi. Oke. Mungkin karena habis seperti itu ya. Semoga kita yang mungkin memiliki masalah masing-masing teman-teman semua, ya bismillah teman-teman semua ya. Itu semuanya akan sulit kecuali Allah mudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Oke. Oke, makasih Kak Ihsan atas jawabannya. Itu tadi dari pertanyaan kunci surga ya. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Rohma nih. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir teman-teman dari agenda sharing session kita pekan ini. Oke. Silakan Mbak Rohma untuk bertanya, boleh. Baik, terima kasih Kak Praka. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Kalau di saya terdengar Pak. Oke.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ihsan yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Nah, di sini saya mau bertanya. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada saya, bahwasanya apakah benar apakah benar gitu hukum karma itu ada? Lalu apakah ada kaitannya dengan kayak takdir tadi loh Kak? Jadi hukum karma ini apakah ada kaitan dengan takdir? Dan apakah benar gitu hukum karma ini nih ya bakalan terjadi ataupun bakalan dialami oleh orang tersebut begitu? Mungkin itu pertanyaannya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Roma pertanyaannya. Oke, kayaknya gimana? Dapat nggak poin dari pertanyaan? Insya Allah ya tentang karomah ya. Ya, karma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hanya mengutip mungkin dari apa yang saya pelajari tentang karomah. Jadi ada mukjizat dan ada karomah. Kalau saya ada satu lagi. Apaan Kak? Apaan? Karma. Oh, karma. Iya. Kayak karomah. Agak sedikit karma. Iya, iya. Karma itu apakah ada? Ada. Kan bahasa Arab juga ada karomah. Ya. Makar, adanya makar deh ya. Ya, karomah itu kalau dalam karma beda ya sama karoma ya. Karoma itu artinya karom ya. Allah tuh memuliakan. Karomallahu wajhah ya kan. Gelarnya Sayyidina Ali. Ya. Kalau karma ya. Karma itu kan akibat ya teman-teman saya. Jadi karma ya, karma. Nah, teman-teman semua, karma itu kan ada sesuatu akibat dari perbuatan buruk seseorang misalnya ya. Nah, itu kalau misalnya kita dilihat Quran teman-teman semua, ya bahwa Allah tuh kan membalas ya kan sesuatu kan bisa jadi di dunia dan di akhirat gitu ya. Betul nggak teman-teman semua? Nah, kalau tentang karma ini apakah ini menyangkut pada takdir gitu ya atau apa? Gitu ya. Yang penting teman-teman semua ketika misalnya kita melihat ada orang ya berbuat jahat ya kan. Kemudian tiba-tiba ada yang ngebalesnya gitu kan kayak ngerasa puas gitu ya. Ya mampus lah gitu ya. Atau dan sebagainya. Nah, coba kita jernihkan pikiran kita dulu, gimana? Jernihkan pikiran kita, gitu ya. Kemudian apa penyebab dia itu bisa terbalas pada saat itu, gitu ya. Nah, kan itu bisa jadi adalah sesuatu memang yang kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa situasi itu terjadi, gitu ya. Dia terbalas pada saat itu terjadi, gitu ya teman-teman semua. Nah, kalau dalam di Quran tuh kan ada namanya di mungkin hadis dan sebagainya itu kan ada istilah istidraj ya teman-teman semua ya. Istidraj itu kan adalah karma bagi orang-orang yang kemudian dia merasa nikmat tetapi dalam keadaan kafir. Ya kan? Falamma nasu ma dzikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Jadi orang-orang kafir itu kenapa kaya? Karena Allah sendiri sudah membukakan pintu pada mereka. Falamma nasu ma dzikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Maka ketika mereka melupakan peringatanku, maksudnya apa? Orang-orang kafir ini kan yang melupakan peringatan Allah. Maka kaya-kaya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, maka kami akan bukakan mereka pintu segalanya. Tapi apa? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Tetapi hatta idza farihu, maka hingga ketika mereka bersenang-senang gitu kan ya, enjoy. Utu dengan apa-apa yang Allah datangkan, akhadnahum baghtatan. Kami azab secara tiba-tiba. Gitu maksudnya. Ya karma itu ya tentu kalau saya semoga tidak salah teman-teman ya tentu ada. Tidak. Jadi maksud karma itu apa? Ya sebenarnya itu adalah akibat. Ya ada sebab, ada akibat gitu ya teman-teman. Ada sebab dan akibat yang ini kemudian yang penting ini menjadi pelajaran bagi hidup kita. Bisa jadi kita mungkin pernah kena nih ya, misalnya kita berbuat salah tiba-tiba kena gitu kan ya, musibah atau apa. Nah, itu pilihannya satu atau dua. Kita mengambil pelajaran itu atau membiarkan. Gitu kan ya. Oh, seperti ini ketika pada masa Sayyidina Umar itu terjadi gempa. Gitu kan ya. Terjadi gempa. Hanya kemudian yang diintrospeksi itu apa? Bukan hanya BMKG. Ya, tetapi apa? Kemudian beliau tuh bertanya kepada umatnya kan gitu ya, apa maksud yang kalian lakukan? Betul nggak? Ya, apa maksud yang kalian lakukan sehingga ya tentu Allah jadi tidak ridho kan gitu. Itu yang Sayyidina Umar seperti itu. Ketika kemudian berlihat ada sebuah ya musibah gitu ya.
Hanya di situ menjadi pelajaran atau tidak. Nah, itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari mungkin sudut pandang yang saya pelajari, teman-teman semua. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kata, salah, sikap, dan semuanya mungkin yang saya ada tidak benarnya, teman-teman semua. Dan semoga apa yang tadi disampaikan semoga menjadi bermanfaat buat saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Mungkin sekian ya, Mas Praka, dari apa yang mungkin bisa saya jawab. Ya, saya tutup. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Praka. Oke, terima kasih Kak Ihsan atas jawabannya untuk pertanyaannya. Oke, mungkin untuk pertanyaannya kita cukup aja teman-teman karena waktunya juga hampir jam 10 malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya dan terima kasih juga pada Kak Ihsan udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Kak Ihsan, mungkin ada pesan ataupun closing statement dari Kak Ihsan, dipersilakan Kak dulu. Oh iya, lupa. Ada closing statement ya. Nggak ada sebenarnya. Ya, seperti biasa tidak ada teman-teman. Karena, nah kan jadi ada kan. Namanya apa ya? Teman-teman semua. Ya. Ya ini jadi nasihat buat sendiri aja lah ya. Ya. Jadi ngomong itu gampang. Gitu ya. Ngomong itu gampang teman-teman semua. Yang susah adalah kemudian pembuktiannya. Gitu. Betul nggak? Ya kan? Kita ngomong beriman tuh gampang banget. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dua kalimat satu sangat mudah. Dan itu menjadi kunci surga. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Udah selesai masuk surga. Ya kan betul nggak? Kuncinya itu di situ. Tapi apa? Di situ kemudian Islam itu adalah pembuktian dari iman. Ya, gitu ya. Jadi kita ngaku iman tapi nggak ngaku Islam, itu nggak bisa. Ya, gitu. Ngaku Islam tapi nggak iman, itu juga nggak bisa. Gitu. Jadi ngomong tuh kayak seperti saya nih ngomong, itu gampang banget, gitu kan ya. Ngomong tuh gampang, gitu kan ya. Menyampaikan dalil ini dalil itu gampang, insya Allah. Ya. Tapi yang susah itu kemudian mengamalkan dari setiap serpihan kata yang diucapkan. Makanya saya berat adalah ketika menyampaikan seperti ini itu adalah saya akan dihisap setiap pertanyaan, setiap perkataan saya ini, gitu kan ya. Maka berat ketika seorang orang itu kemudian teman-teman semua ketika teman-teman semua belajar, teman-teman semua menjadi ahli ilmu, teman-teman semua, kemudian naik derajatnya naik, maka kemaksiatan sedikit itu akan bisa menghancurkan teman-teman semua. Contohnya gini teman-teman semua, ada seorang kiai yang dia membangun pesantrennya puluhan tahun, ya kan, kemudian misalnya beliau itu kemudian belajar tentang kitab ini itu, bahasa Arab, fikih dan sebagainya. Kemudian karena misalnya contoh melakukan kesalahan satu, contoh misalnya dia nggak sengaja kemudian ya khilaf ya melakukan pemerkosaan ya, contoh misalnya kita misalnya di pondok pesantren misalnya ada yang gitu ya. Kemudian apa? Maka semua ilmu itu hangus. Betul nggak? Hanya satu kemaksiatan coba. Itu bisa hangus. Nah, ibaratnya orang yang naik tangga. Orang yang naik tangga baru satu anak tangga jatuh. Kira-kira sakit nggak? Nggak lah ya. Satu tangga nih. Jadi jatuh. Kan pasti bisa lancar gitu hanya. Tapi ketika dia naik tangga terus tinggi, maka jatuhnya semakin sakit. Nah, tapi ketika dia sudah naik tangga dan bertahan tangganya itu terus sampai puncak tertinggi, maka dia akan menjadi orang yang paling sukses. Gitu, tapi karena ketika jatuh, maka jatuhnya bisa sangat sakit. Gitu ya. Gitu. Mungkin gitu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Maka ketika punya ilmu, jangan kemudian kita sombong tuh, jangan. Karena orang tuh banyak yang punya ilmu teman-teman semua. Kita tuh bukan apa-apa. Bahkan janganlah orang. Jin itu lebih pintar daripada kita. Maka kalau kita diruqyah gitu ya, bisa jadi Allah lah ya, bisa jadi jin itu udah tahu kita tuh ngomong apa gitu. Karena Qurannya udah hafal gitu. Bisa jadi Allah kan gitu. Mungkin kalau seperti itu teman-teman. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Ihsan atas materinya, atas waktunya untuk menemani teman-teman sharing session pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman korbankan untuk mengikuti sharing session kita pada malam hari ini menjadi amal pahala dan bisa membawa teman-teman dan kita semua di sini ke jannahnya Allah SWT. Amin. Amin. Oke. Sebelum saya tutup, saya izin mengingatkan teman-teman, insya Allah pekan depan masih ada sharing session juga. Untuk bulan Oktober kita masih di hari Senin ya. Di hari Senin malam, insya Allah nanti akan diinfokan kembali di grupnya Hack Indonesia. Buat teman-teman yang belum masuk grup, boleh nanti di Japri, admin, ataupun teman yang udah masuk boleh minta linknya ya. Oke, sebelum saya tutup juga, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama saya menjadi host ataupun menjadi host pada malam hari ini. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun.
Kita tutup untuk share session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Oke, saya izin tutup ya teman-teman.